Dari awal hingga akhir, Nine Nether Swordmaster tidak lagi menanyakan identitas asli Tang Xiu. Itu seperti pepatah umum yang mengatakan bahwa persahabatan antara laki-laki mungkin terlihat acuh tetapi murni seperti air. Bagaimanapun, ini adalah pertemuan pertama mereka dan wajar untuk tidak mengungkapkan segalanya tentang satu sama lain. Segera setelah itu, seorang wanita anggun luar biasa melenggang ke atas ring arena narapidana. Mengenakan pakaian tempur hitam, dia melihat sekeliling dan mengumumkan dengan suara yang dalam, Deathmatch gladiator berikutnya pasti akan membuat darahmu mendidih, dan kamu harus tahu nama-nama para pejuang dan catatan mereka. Tanpa basa-basi lagi, mari kita bertemu Battle Peng dan Fasev. Saat suaranya memudar, mata semua orang terfokus pada pintu masuk arena yang dikupas. Ribuan penjudi di seluruh auditorium bangkit saat dua sosok muncul, meneriakkan nama pejuang yang mereka pertaruhkan. Golden Immortal tahap awal, Battle Peng. Golden Immortal pertengahan tahap, Fasev. Senyum di wajahnya, Nine Nether Swordmaster menoleh ke Tang Xiu dan berkata, sebuah tahap awal melawan Golden Immortal Mid-Stage. Battle Peng memiliki 48 kemenangan dari 49 pertarungan. Satu-satunya waktu ia gagal adalah karena kondisinya yang melemah setelah cedera parah, melepaskan kesempatan untuk membunuh lawannya yang sekarat. Fasev, di sisi lain, memiliki 60 kemenangan dari 62 pertarungan di mana dia membunuh setiap lawannya secara brutal. Dia adalah salah satu dewa emas paling kejam di arena narapidana ini, dan juga yang paling lama hidup di sini. Bagaimana menurut Anda tentang pertarungan antara keduanya, Great Tang Lil Bro? Siapa yang akan menang? Tang Xiu diam-diam mengingat catatan kedua pria dan informasi spesifik mereka. Setelah beberapa menit, dia perlahan berkata, itu akan menjadi pertempuran Peng. Nine Nether Swordmaster menggelengkan kepalanya dan tersenyum berkata, aku dulu suka melawan arus utama juga. Semakin banyak orang berpikir bahwa satu pihak tidak mungkin menang, semakin besar kemungkinan saya memasang taruhan pada orang seperti itu. Agak membuatku senang setiap kali pertarungan berjalan terbalik, kau tahu. Ah, bagaimana kalau bertaruh pada pertarungan ini? Tidak perlu bermain banyak, cukup taruhan sejumlah kecil. Bagaimana Anda ingin pertaruhan dilakukan, Nine Nether Bro? Tang Xiu bertanya sambil tersenyum. Secercah cahaya melintas di mata Nine Nether Swordmaster. Aku akan mengajarimu Nine Nether 18 Swords jika kamu menang. Tapi Anda hanya perlu memberi saya 1 juta Crystal Essences yang diberikan Empyrean Paul Lady kepada Anda. Bagaimana dengan itu? Tidak, Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, 9 Nether Bro memiliki kultivasi yang menakutkan dan pedang 9 Nether 18 yang Anda ciptakan dapat dihitung sebagai kemampuan divine yang sangat kuat di dunia immortal. Sayang sekali bahwa saya tidak kekurangan seni divine dan sejenisnya, jadi mari kita bertaruh dengan 1 juta Crystal Essences. Selain itu adalah cara yang paling adil bagi kami berdua. Cukup adil. 9 Nether Swordmaster melirik Tang Xiu, merasa bahwa keputusannya benar. Pria di depannya ini pastilah sosok yang sangat kuat sebelumnya, jadi dia tertawa terbahak-bahak dan menambahkan, 1 juta Crystal Essences, kalau begitu. Mari kita punya uang saku seperti itu. Uang saku, ubah pantat kecil Anda. Tang Xiu menggerutu dan mengutuk ke dalam. Sampai saat ini, 1 juta Crystal Essences yang setara dengan 100 juta kristal immortal adalah jumlah yang sangat besar. Hanya menggunakannya untuk membeli sumber daya kultivasi saja mungkin akan menyediakan sumber daya yang cukup untuk semua anggota Kekaisaran Tang besar selama berabad-abad. Di dalam sel pertandingan konflik arena, tidak gembira atau suram, Battle Peng dengan tenang mengamati Fasev yang tampak agresif ke arah yang berlawanan. Setiap kali dia memasuki arena untuk bertarung, satu-satunya tujuannya adalah untuk bertahan hidup, bukannya membunuh lawannya. Kehidupan di arena narapidana gelap dan tampaknya hanya terdiri dari pertempuran tanpa akhir. Dia tahu bahwa hanya dengan mengamankan kemenangan dia bisa tetap bertahan. Dia masih memiliki secercah harapan yang menyala di hatinya. Untuk mendapatkan penghargaan dari beberapa tokoh hebat yang akan membelinya dari lubang neraka ini. Bahkan jika dia mengikuti orang ini untuk merintis melalui pembunuhan di masa depan, itu masih jauh lebih baik daripada tinggal di lubang neraka ini untuk selamanya. Jauh lebih baik. Pertarungan dimulai. Ketika wanita anggun dan bergaya memanggil, Fasev membalik dan mengacungkan pedangnya. Saat dia menyerbu Battle Peng 100 meter jauhnya, balok bilah sudah hancur. Battle Peng dengan cepat melemparkan berbagai segel. Lapisan pelindung cahaya yang tumpang tindih muncul di depannya. Meskipun pedang itu terus-menerus menghancurkan pesona, serangan pedang yang tak terhitung jumlahnya masih ditangkal saat mereka setengah meter jauhnya dari Battle Peng. Tombak perak tiba-tiba muncul di tangan Battle Peng tiba-tiba. Bayangan tombak memancarkan nyala api yang ditutupi oleh rune emas yang tak terhitung jumlahnya dan meledak melalui bayangan pisau di depan. Boom! Mereka mundur pada saat yang sama,
masing-masing dipaksa mundur beberapa kilometer sebelum nyaris tidak bisa menstabilkan tubuh mereka. Blutas berkilau di mata Vasev. Menjilati bibirnya yang kering, dia nyengir galak. Aku telah menyaksikan 24 pertarunganmu dan meneliti rahasia seni Divine-mu, Battle Peng. Anda mungkin dapat bertukar pukulan dengan saya jika Anda ingin naik ke tingkat lain dan menjadi Golden Immortal tingkat menengah. Tetapi kekuatan Anda saat ini hanya akan berfungsi sebagai batu loncatan untuk membiarkan saya hidup lebih lama. Hari ini, saya, Vasev, akan menggunakan darah Anda untuk menambah satu kemenangan lagi ke rekor terbaik saya. Dengan mengatakan itu, dengan rantai pernis hitam panjang 100 meter di tubuhnya sebagai fondasi, kabut gelap dikeluarkan dan menutupi seluruh tubuhnya. Tepat pada saat itu, dia bergegas menuju Battle Peng lagi, dan pedangnya membelah dengan keras sementara rantai berputar di sekitar gambar pedang. Kabut hitam itu seolah-olah ular merayap berfluktuasi yang membawa aura kematian. Huff, mengandalkan kultivasi Anda yang lebih tinggi dan berani untuk menjadi sombong, ya. Anda mencari kematian Anda sendiri. Melawan dan membunuh mereka yang berada di level yang lebih tinggi hanyalah kejadian biasa di dunia immortal. Saya akan membantu memenuhi keinginan Anda untuk mati, kalau begitu. Cahaya dingin bersinar di mata Battle Peng. Dia melambaikan tangannya dan tombak di tangannya berubah menjadi panah pebum yang melesat ke langit dan menembak jatuh ke Vasev berlari. Sebaliknya dari panah terbang yang sulit untuk berbalik, bayangan tombak tampaknya telah dikaitkan dengan ikatan perak dan terus mengubah lintasannya lapis demi lapis. Petir menenun tombak. Saat Battle Peng menginjak bayangan tombak, nyala api berkobar keluar dari tubuhnya, mengubah penampilannya menjadi inkarnasi dewa perang yang menyala-nyala. Dia terus casting banyak seni dan melepaskan pukulan membunuh cepat dan sengit. Boom! Susunan formasi telah diletakkan di sekitar sel arena, sehingga dampak kekuatan dari bentrokan antara kedua orang ini tidak berpengaruh pada luar tidak peduli seberapa kuat itu. Api berkobar menyilang dan kabut hitam yang tersisa. Kedua pria itu terus mengeluarkan berbagai kekuatan gaib. Konsumsi yang cepat mulai terlihat dan Vasev secara bertahap naik ke atas angin. Namun, itu hanya sedikit di atas angin ketika luka mulai menutupi tubuhnya semakin lama berlalu, menderita berbagai krisis. Mengambil keuntungan dari penyakitmu menuntut hidupmu di telepon. Seiring waktu berlalu, Vasev, yang telah bertarung selama beberapa jam, tiba-tiba memiliki pisau tempur hitam di tubuhnya tiba-tiba terbang. Saat cahaya pedang menebas ke arah Battle Peng di hampir sekejap mata, tabard hitam tiba-tiba membengkak dengan cepat dan Vasev langsung muncul di depan Battle Peng. Membunuh. Pisau lain menyapu leher Battle Peng dalam sekejap. Space Condense. Battle Peng tampaknya telah mengharapkan langkah seperti itu. Tangannya bergerak dan dia memberikan segel. Saat pedang itu menyapu lehernya, jari-jarinya berubah berbentuk cakar. Gerakannya yang tampaknya kasual membuat ruang di depan tenggorokannya menjadi terdistorsi. Pada saat berikutnya, ruang bengkok itu diperbesar tanpa batas dan kekuatan tumbukan langsung mengguncang tubuh Vasev dan membuatnya tiba-tiba mundur. Terlambat. Battle Peng nyengir. Saat Immortal Force melonjak masuk ke bayangan tombak, itu menembus dada Vasev. Vasev tercengang karena tidak percaya. Battle Peng secara bertahap menghilang di belakang Vasev dengan pedang pendek di tangannya yang menusuk punggungnya dalam-dalam. Kekuatan Immortal yang kejam telah menghancurkan inti jantung Vasev dan menghancurkan semua organ internalnya. Saat berikutnya, tombak itu muncul dari udara tipis dan langsung meniup Vasev. Ayo mati bersama. Tubuh Vasev tiba-tiba bangkit dan bayangan cahaya keemasan muncul dari tubuhnya. Meskipun tubuhnya terbang mundur, hantu emas bergerak seperti baut kilat dan langsung berubah menjadi pisau panjang dan dengan kuat membelah untuk memotong kepala Battle Peng. Engah. Battle Peng memegang pedang pendek di depan dahinya untuk melawan serangan itu. Saat bilah panjang itu mengenai dan mematahkan pedang pendek itu, alih-alih menyerang kepala Battle Peng, itu memotong telapak tangannya yang memegang pedang pendek. Boom! Pisau panjang itu meledak dengan keras dan boom itu mengirim tubuh Battle Peng terbalik selama puluhan kilometer sebelum dia menghantam tanah dengan keras. Suara mendesing. Sesosok berkedip cepat dan muncul di depan Battle Peng langsung. Sebuah kabut merah muda menyembur keluar dari tangan orang itu dan mengumpulkan pergelangan tangan dan darah dari Battle Peng yang dipotong. Seutas benang emas kemudian membungkus tangan yang telah dipotong dan dengan cepat menyambungkannya kembali ke Battle Peng. Miss Bewitching yang mengumpulkan immortal ini dapat membuat pergelangan tanganmu kembali ke tahap semula dalam 3 hari. Tapi ingat untuk tidak bertarung dengan siapapun selama ini. Wanita anggun yang luar biasa itu melirik tubuh Vasev yang hancur, lalu dia melayang dan pergi. Battle Peng bangkit dari tanah dengan susah payah, matanya penuh dengan ketidakpedulian terhadap kehidupan. Setelah merangkak, dia dengan lembut menggerakkan lengan bawahnya. Dia bahkan tidak melirik ke auditorium yang penuh dengan sorak-sorai dan kutukan di luar dan secara bertahap menghilang di luar pintu masuk arena penjara.
Di auditorium, senyum merayap di sudut mulut Tang Xiu. Dia menoleh ke Nine Nether Swordmaster dan dengan senyum dipaksakan dan berkata, "Yah, sepertinya aku memenangkan taruhan ini, ya." Pria itu mengangguk dan telapak tangannya membelai pipinya yang gemuk, bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Bagaimana kamu bisa menilai bahwa Battle Peng akan keluar sebagai pemenang?" "Ada beberapa petunjuk dalam informasinya," jawab Tang Xiu. "Tertulis di situ bahwa dia diduga mahir dalam beberapa teknik spasial. Namun, dia tidak pernah menggunakan kemampuan memanipulasi spasial dalam pertarungan sebelumnya. Mungkin Anda masih belum mengerti, jadi saya akan menjelaskannya dengan lebih jelas. Dugaan saya adalah bahwa ia memiliki kemampuan untuk memanipulasi ruang. Selain itu, saya pikir setiap ahli yang bisa bertahan menjadi Golden Immortal memiliki setidaknya satu kartu truf." Nine Nether Swordmaster mengerutkan alisnya. "Ada satu hal yang tidak saya dapatkan. Mengapa dia tidak menggunakan kemampuan memanipulasi ruangnya ketika dia hampir terbunuh oleh musuhnya sebelumnya? Karena itulah dia kalah dalam pertempuran itu." Tang Xiu menyipitkan matanya dan berpikir, jika aku tidak salah, dia harus menyembunyikan kekuatannya. Bahkan mungkin saja dia bukan Golden Immortal tahap awal. Anda bilang dia bukan Golden Immortal tahap awal. Nine Nether Swordmaster terkejut. Bagaimana mungkin? Alih-alih menjawab, Tang Xiu sedikit tersenyum dan bertanya kembali, "Lalu, seberapa jauh ranah kultivasi Anda telah mencapai, Nine Nether Big Bro?" Nine Nether Swordmaster tertegun sesaat, lalu dia perlahan berkata setelah berpikir lama, "Yah, aku terjebak selama lebih dari 2 milenium di Golden Immortal tahap pertengahan dan tidak memiliki kesempatan untuk menerobos ke tahap akhir sebelumnya. Kenapa kamu bertanya?" Tang Xiu tidak menjawab pertanyaannya dan bertanya lagi, "Jika Anda dapat melemparkan surga mengaburkan seni, tingkat kultivasi apa yang biasanya Anda perlihatkan kepada yang lain?" "The Heaven Obscuring Art." Nine Nether Swordmaster terkejut. "Maksudmu Battle Peng mahir dalam Heaven Obscuring Art? Anda harus tahu bahwa Heaven Obscuring Art adalah seni rahasia yang unik untuk Yang Mulia Thunder, bukan? Sudah diketahui bahwa Yang Mulia Thunder memiliki total 4 murid, tetapi Battle Peng jelas bukan salah satu dari mereka. Sangat mudah bagi siapa saja untuk dengan sengaja menyembunyikan tingkat kultivasi mereka, tetapi tidak sembarang orang dapat menghindari deteksi yang lebih kuat. Saya percaya Yang Mulia Thunder dan keempat muridnya dapat melakukannya, tetapi dapatkah orang lain melakukannya? Saya kira tidak." Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu baru saja menyebutkan beberapa kata-kata baik terkenal. Tetapi apakah tidak ada pengecualian atau kasus khusus? Ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia immortal dan makhluk gaib yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin ada jenius tak tertandingi yang menantang surga yang bisa mengerjakan beberapa seni yang hampir mirip dengan surga mengaburkan seni Venerable Thunder, bukan?" Nine Nether Swordmaster mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Apa yang kamu katakan masuk akal. Sepertinya aku masih meremehkan para pakar dunia immortal. Karena itu, dia dengan menyesal menghela nafas. Anda tahu, para ahli hebat yang suka menggerakkan masalah semua lenyap tanpa jejak, mati, atau mengisolasi diri dari dunia. Aku sudah lama ingin melihat kekacauan apa yang bisa mereka timbulkan di dunia immortal, tapi sulit untuk melihat pembangkit tenaga listrik bertarung saat ini. Selain itu, teknik para ahli hebat akan terus tersebar dan dipahami oleh kami." Tang Xiu menggelengkan kepalanya dalam diam, mendesah. Di masa lalu, dia sendiri adalah seorang ahli, seperti yang dikatakan oleh Nine Nether Swordmaster orang yang suka menimbulkan masalah. Dia selalu menciptakan adegan kacau di dunia immortal sebelum dia bertemu Sue Qingcheng. Bahkan setelah dia menjadi ahli hebat, seorang Supreme, dia memicu pertempuran tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, tidak kurang dari 10 Supremes terbunuh oleh tangannya sendiri dan sebanyak puluhan ribu ahli besar di tahap immortal emas yang sempurna. Terus terang, dia telah mengarungi sungai darah dan menginjak puncak gunung mayat untuk menjadi seorang Supreme. Melihat ekspresi rumit Nine Nether Swordmaster, Tang Xiu perlahan berkata, "Saya tidak berpikir dunia immortal akan tetap damai seperti ini untuk waktu yang lama, meskipun beberapa orang yang lemah pasti akan menjadi lebih kuat, dan beberapa dari mereka secara alami akan bangkit dan kemudian menyebabkan kekacauan. Yah, saya pernah mendengar tentang seseorang beberapa waktu yang lalu. Dia tampaknya cukup gembira dalam menciptakan suara seperti itu sekarang." "Hah?" Nine Nether Swordmaster terkejut. "Siapa pria ini?" "Myriad Pils Immortal Monarch," jawab Tang Xiu. Nine Nether Swordmaster mengerutkan kening dan jijik muncul di matanya saat dia dengan ringan berkata, dia memang membuat beberapa kebisingan baru-baru ini. Dia seorang immortal emas yang sempurna, tapi dia bisa membunuh 4 ahli dari tingkat yang sama, sungguh suatu prestasi yang langka saat ini, memang. Tapi sepertinya kau tidak tahu banyak hal, Great Tang Lil Bro. Sekitar 3 tahun yang lalu, bocah itu dikejar selama 6 bulan penuh dan hampir bertemu pembuatnya berkali-kali.
Jika bukan karena saudara bela dirinya datang untuk menyelamatkannya dan tuannya, Kaisar Besar Danxing, yang keluar dari tempat tinggalnya dan mengatur 81 arai pemusnahan dewa untuk menjebak musuh-musuh dalam formasi dan memperbaiki mereka sampai mereka mati, aku tidak kupikir dia bisa membalikkan gelombang apapun. Hati Tang Xiu penuh dengan niat membunuh, tetapi di permukaan, dia dengan tenang berkata, Kaisar Besar Danxing. Bukankah dia adalah pembangkit tenaga listrik panggung supremasi di dunia immortal? Dia benar-benar akan pergi sejauh ini untuk membunuh dan memperbaiki kehidupan musuh-musuh muridnya. 9 Nether Swordmeister jelas enggan menyebutkan apapun tentang Kaisar Besar Danxing dan berkata dengan ringan, nama murid berbeda dari murid langsung. Jika murid-murid atas nama mati, maka mereka bisa saja mati. Tetapi jika orang lain membunuh murid langsung, itu berarti tamparan ke wajah para tokoh besar ini. Akan sangat aneh jika orang-orang seperti itu tidak mengambil tindakan sehubungan dengan masalah ini. Itu membuat saya ingat Kaisar Besar Kultivasi Bintang yang sebelumnya sepenuhnya bepergian melintasi beberapa ratus domain immortal setelah muridnya terbunuh dan secara pribadi membantai seluruh sekte musuh-musuh muridnya, mengejutkan sebagian besar dunia immortal. Cukup temperamen yang populer bagi orang lain karena melindungi anak-anaknya. Kaisar Besar Kultivasi Bintang, niat membunuh di hati Tang Xiu digantikan oleh emosi yang rumit. Tidak ada seorang pun di dunia immortal yang lebih akrab darinya dalam hal nama ini. Itu karena nama itu adalah gelar milik Supreme World Immortal tertentu, dirinya sendiri. Tiba-tiba, ekspresi Tang Xiu bergeser dan dia bertanya, 9 Nether Brother, saya mendengar Anda berbicara tentang Kaisar Besar Kultivasi Bintang ini, tetapi saya hanya mendengar tentang legendanya. Dia tampaknya menjadi Supreme yang sangat mengesankan dan kuat. Kenapa saya belum pernah mendengar namanya selama beberapa abad terakhir? Dia gagal melintasi kesengsaraan ketuhanannya dan menghilang baik dalam daging maupun jiwa. 9 Nether Swordmeister menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Dia gagal kesengsaraan ketuhanannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Tang Xiu pura-pura terkejut. Saya mendengar bahwa dia adalah ahli super kuat asli di seluruh dunia immortal yang bahkan banyak ahli tahap supremasi hebat bukan lawannya. 9 Nether Swordmeister menghela nafas. Aku juga bingung tentang itu. Bahkan para pakar hebat yang tak terhitung jumlahnya tidak pernah berharap bahwa dia akan gagal melewati kesusahan besar. Kesengsaraan ketuhanan seperti itu. Tang Xiu terdiam beberapa saat sebelum dia berkata dengan cara yang tampaknya tidak disengaja, saya tidak berharap bahwa Kaisar Bintang Kultivasi Bintang telah mati. Sepertinya dia melewati krisis besar di jalannya. Ngomong-ngomong, saya juga mendengar bahwa Kaisar Besar Kultivasi Bintang berasal dari sekte paling kuat, Sekte Burung Suci Vermilion. Dia pernah memprovokasi begitu banyak musuh, sehingga dengan dia mati, sangat mungkin Sekte Holy Vermilion Bird sekarang menghadapi situasi yang cukup sulit, ya. Baca lebih lanjut bab di novel update. 9 Nether Swordmeister sepertinya mengingat sesuatu. Pandangan menghina memenuhi matanya ketika dia dengan acuh tak acuh berkata, Sekte Burung Suci Vermilion memang menghadapi situasi yang cukup sulit sekarang. Berbicara tentang hal itu, Kaisar Besar Kultivasi Bintang agak buta bagi saya. Dia membuat dua teman tetapi gagal memperhitungkan bagaimana kedua temannya bahkan lebih buruk daripada babi dan guk-guk. Setelah kegagalannya dalam melewati kesengsaraan, kedua temannya bahkan mengatakan bahwa kultivasi bintang telah mempermalukan mereka. Bersama-sama, mereka menemukan banyak supremes dan dewa emas sempurna yang memiliki keluhan bersamanya untuk menyerang Sekte Burung Vermilion Suci. Hampir setengah dari murid-murid prospek brilian dan tak terbatas Sekte Burung Suci Vermilion terbunuh. Sisanya sekarang bersembunyi di tanah suci Holy Vermilion Bird, mengandalkan dua ahli tahap supremasi di sekte. Hal seperti itu terjadi. Tang Xiu terkejut dan bertanya lagi, apakah murid-murid Kaisar Besar Kultivasi Bintang, mantan bawahannya, dan bahkan teman-teman lain hanya mentolerir orang-orang ini menindas Sekte Burung Vermilion Suci. Ketika pohon itu tumbang, mongki-mongki itu bertebaran. Semua orang hanya mendorong tembok yang sudah runtuh. 9 Nether Swordmeister menghela nafas. Seorang pria immortal mendalam yang sepele mengatakan dua baris ini, tetapi semua orang di dunia immortal berpikir bahwa analoginya ada di sasaran. Sudah pasti ini bukan sesuatu yang bisa digeneralisasi. Star Cultivation Great Emperor pernah memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya dan menunjukkan rahmat kepada orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang kuat yang menerima dan mengetahui kebaikannya dan ingin membalasnya semua maju dan berpartisipasi dalam pertempuran selama ratusan tahun. Jutaan orang tewas dalam perang dan sisanya mundur setelah kekacauan. Meskipun mereka mundur, mereka masih mengumumkan bahwa jika ada yang berani memprovokasi Sekte Burung Vermilion Suci lagi, mereka masih akan bergerak maju tanpa ragu untuk membela mereka. Karena itu, 9 Nether Swordmeister sepertinya tidak mau melanjutkan berbicara tentang topik yang berat ini lagi. Dia mengeluarkan sejuta kristal esensis dan menyerahkannya kepada Tang Xiu,
mengatakan, ini kemenanganmu. Meskipun suasana hati yang kompleks, Tang Xiu tersenyum dan, setelah menerima sejuta Crystal Essences secara penuh, berkata sambil tersenyum, adik ini akan dengan hormat menerima Crystal Essences ini. Ngomong-ngomong, 9 neter bro, kamu sendiri adalah Dewa Emas Immortal yang khusyuk, tapi aku bisa memberitahumu sepertinya menghormati Kaisar Bintang Besar Kultivasi Bintang melalui kata-katamu. Apakah Anda juga berpartisipasi dalam rapat umum untuk mendukung Holy Vermilion Birdsect? Tentu saja, saya berhutang budi kepada Star Soul Supreme, jadi bagaimana saya bisa diam saja ketika Holy Vermilion Bird dalam kesulitan? Nine Nether Swordmeister menghela nafas. Bahkan Empyrean Paul Lady yang bingung itu juga berpartisipasi di dalamnya. Nyonya Empyrean Paul juga terlibat di dalamnya. Tang Xiu terkejut. Apakah dia juga memiliki hubungan dengan seseorang dari Holy Vermilion Birdsect? Nah, dia mengambil tindakan atas nama orang tua Kutub Celestial. Nine Nether Swordmeister menggelengkan kepalanya. Orang itu memiliki persahabatan yang cukup mendalam dengan Kaisar Kultivasi Bintang. Tiba-tiba, dia menatap Tang Xiu dan mengalihkan topik pembicaraan. Tang Lil bro, Anda tampaknya sangat tertarik dengan urusan Kaisar Besar Kultivasi Bintang Kultivasi dan Sekte Burung Suci Vermilion. Apakah kamu? Tang Xiu tersenyum sebagai tanggapan. Tidak. Saya bukan siapa-siapa. Bagaimana saya bisa berhubungan dengan orang-orang besar itu? Saya hanya ingin tahu tentang kekacauan besar yang terjadi di masa lalu. Namun, alangkah baiknya jika saya bisa berhubungan dengan mereka, terlepas dari itu. Setidaknya saya bisa mengikuti Star Cultivation Great Emperor. Lagi pula, dia adalah ahli super, jadi aku bisa berjalan tanpa hambatan di dunia immortal dengan perlindungannya, bukan? Hahaha, 9 Nether Swordmeister tertawa keras, dan bahkan dua wanita menggerahkan di sisinya tidak bisa menahan tawa. Tang Xiu menyeringai dan tertawa untuk beberapa waktu sebelum dia berkata, "Yah, bahkan jika saya tidak tahu Kaisar Kultivasi Bintang, adalah suatu berkah untuk dapat bertemu dengan Anda, 9 Nether Brother. Saya hanya akan menggunakan nama Anda jika ada yang berani menggertak saya di masa depan, bukan? Ketika saat seperti itu tiba, semua musuh yang memusuhi saya pasti akan ketakutan dan melarikan diri setelah mendengar nama Anda." Nine Nether Swordmeister memutar matanya. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Saya punya banyak musuh, Anda tahu. Anda dapat memberitahu mereka nama saya jika Anda tidak takut akan dampaknya. Bagaimanapun, saya telah membuang banyak waktu di sini, jadi saya akan kembali dulu. Di mana Anda tinggal, Tang Lil bro? Saya akan mengirimkan pemberitahuan ketika waktu taruhan dengan musuh saya datang." Tang Xiu berpikir sejenak dan berkata, "Datang saja ke pavilion melihat bintang." Nine Nether Swordmeister mengangguk. Dia kemudian meninggalkan Tang Xiu dengan seorang utusan dan menuju keluar sambil memeluk kedua wanita yang mempesona. Ketika dia berjalan di luar sejauh 1 kilometer, dia mentransmisikan suaranya, "Pergi pilih sendiri 20 gladiator emas immortal. Saya akan membayar mereka ke arena narapidana atas nama Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu." "Terima kasih banyak, Brother Nine Nether." Tang Xiu menangkupkan tinjunya. Sedikit rasa terima kasihnya adalah dari membayar Dewa Emas, tetapi apa yang benar-benar dia syukuri adalah 9 Nether membantu Sekte Burung Suci Vermilion. Di bawah pimpinan Light Rain, penjaga yang bertanggung jawab atas semua jenis bea cukai di arena narapidana kembali ke Tang Xiu dan Guyan Er. Setelah matanya yang indah mendarat di Tang Xiu, dia tersenyum dan berkata, "Sesama immortal benar-benar memiliki mata yang bagus. Ini taruhan pertama Anda dan Anda menang, layak untuk selamat. Ini hanya sandiwara biasa." Tang Xiu tersenyum ringan. Petugas Light Rain dengan hormat menyerahkan cincin interspatial kepada Tang Xiu dan berkata, "Ini adalah kristal immortal yang Anda minta saya tebus untuk Anda. Ada 2 juta kristal immortal sebagai prinsipal Anda dan 2 juta lebih sebagai kemenangan Anda, total 4 juta kristal immortal." Tang Xiu mengeluarkan 10 immortal kristal dan melemparkannya padanya, mengatakan, "Hadiahnya adalah milikmu. Anda bisa cenderung ke bisnis Anda yang lain." Light Rain buru-buru menatap wanita cantik itu. Belle tersenyum dan berkata, "Ini hadiah dari tamu terhormat untuk Anda. Ambil saja." Rekan Immortal Great Tang, Nine Nether Swordmeister baru saja membayar kami 150 juta kristal immortal untuk 20 gladiator immortal emas. Apakah Anda ingin memilih mereka sekarang? Berapa harga gladiator emas immortal tahap awal? Tanya Tang Xiu. 4 juta kristal immortal, jawab Belle sambil tersenyum. Tang Xiu langsung mengeluarkan 4 juta kristal immortal dan dengan acuh tak acuh berkata, "Battle Peng memberiku kemenangan senilai 2 juta kristal immortal, jadi aku akan membelikannya sambil lewat." Setelah beberapa lama, Tang Xiu memegang 21 pelat jiwa immortal emas dan membawa mereka pergi dari arena narapidana. Identitas dan latar belakang 21 dewa emas ini ditemukan pada dokumen yang diberikan oleh arena narapidana.
Kecuali jika mereka menyembunyikan identitas mereka, mereka bukan bagian dari kekuatan musuh baginya. Saat ini, ke-21 Dewa Emas termasuk Battle Peng menatap Tang Xiu dengan mata bersyukur. Meskipun mereka menemukan bahwa orang yang menghabiskan jumlah sangat besar untuk membelinya hanya immortal-immortal, yang bahkan belum mencapai tahap immortal bumi, tidak dapat dipungkiri bahwa dia menyelamatkan mereka dari tempat yang sesat dan abnormal seperti arena narapidana dan memberi mereka kesempatan kedua dalam hidup. Di Paviliun Stargazing, Golden Immortal tua duduk di ruang akuntan sambil diam-diam memikirkan beberapa masalah. Setelah beberapa lama, dia mengirimkan pesanan, dan segera setelah itu, seluruh Paviliun Stargazing yang dilindungi siap dibuka untuk bisnis. Di permukaan, para penjaga bangunan itu masih sama seperti sebelumnya, tetapi sejumlah besar ahli paviliun bersembunyi di kegelapan. Begitu krisis terjadi, para ahli ini akan segera muncul. Sialan bocah itu. Lansia emas immortal mengutuk sambil tersenyum setelah mengeluarkan perintah itu, merasa jengkel dalam hati ketika dia mengingat puluhan juta kristal immortal. Pak, sesosok muncul dari udara tipis di depan Golden Immortal tua. Apa masalahnya? Lelaki tua itu mengambil gelas yang berwarna dan menyesap tehnya. Makanan gratis yang baru saja disajikan Paviliun Stargazing kami telah menyebabkan kerugian bagi kami, Pak. Tapi orang Tang besar itu telah kembali lagi. Petugas sekarang membawanya ke menara tengah. Engah. Golden Immortal tua tersedak dan kulitnya berubah menjadi ungu. Setelah batuk sangat lama, matanya berkilau karena marah. Membanting meja, dia berteriak dengan marah, pergi dan singkirkan bocah freeloader itu. Apa yang dia pikirkan tentang paviliun pengamatan langit kita? Dimengerti. Pria itu menurut dan berbalik untuk pergi. Golden Immortal tua mengambil napas dalam-dalam dan memanggil lagi sebelum pria itu pergi. Bah, lupakan saja. Jauhi hal ini. Saya sendiri yang akan menghadapinya. Pengunjung itu memasang ekspresi aneh, tetapi ia tetap dengan hormat menurut dan pergi dengan cepat. Golden Immortal tua menggosok alisnya dan senyum pahit melukis wajah lamanya. Dia bisa dengan bebas mengusir seseorang, tetapi dia ingat bahwa anak ini adalah seseorang yang dihargai oleh Nyonya Empyrean Paul. Dia hanya bisa menggigit peluru dan menelan kepahitan karena dia tidak bisa mengusir orang ini, tidak peduli betapapun enggannya dia. Segera setelah itu, Golden Immortal tua datang ke menara tengah. Ketika dia naik ke lantai 88, dia berjalan lurus menuju portal dan membuka pintu. Setelah melihat lebih dari 20 pria dan wanita berpakaian compang camping duduk di meja panjang di kedua sisi, ia langsung mengerutkan kening. Sial ini benar-benar membuatku jengkel. Dia benar-benar berharap bisa bergegas ke Tang Xiu dan menamparkan bocah ini setelah melihat pakaian 21 pria dan wanita ini. Apa yang dia pikirkan untuk paviliun pengamatan bintang? Begitu istimewanya sehingga dia bahkan membawa pengemis-pengemis ini. Namun, tepat ketika dia mengutuk 2 kali ke dalam, ekspresinya tiba-tiba menjadi kaku karena, pada saat itu, 21 pria dan wanita yang compang camping mengalihkan perhatian mereka kepadanya pada saat yang sama. Semburan aura mereka membuatnya gemetar. 21 Dewa Emas. Bahkan sebagian besar dari mereka semua adalah ahli tahap akhir Golden Immortal. Dewa Emas Immortal tua berani bersumpah ke surga bahwa sama sekali tidak ada Dewa Emas di antara lebih dari 200.000 orang yang disebut Tang Xiu dari artefak tempat tinggal surgawi itu terakhir kali, 21 orang ini sama sekali bukan salah satu dari mereka. Saat Tang Xiu melihat kedatangan Dewa Immortal Emas, dia segera tersenyum. Dia bangkit dan menyambutnya. Yah, kami akan melecehkanmu lagi, manajer. Saya mengundang 21 bawahan baru saya untuk makan di sini, jadi silakan ambil anggur dan hidangan terbaik Anda. Tenang, saya tidak akan menumpang muatan gratis di Stargazing Pavilion Anda hari ini. Saya akan membayar makanan dari kantong saya sendiri. Golden Immortal tua-tua dengan pahit tersenyum dan menjawab, Great Tang Immortal Friend, kamu benar-benar lupakan saja. Hanya ada 20 dari Anda, sehingga makanannya masih gratis. Tapi Anda juga tahu bahwa kami hanya bisnis kecil di sini, jadi saya hanya bisa memberi Anda 23 porsi. Jika Anda menginginkannya, maka jadilah itu, lansia. Tang Xiu menyeringai. Golden Immortal tua yang tak berdaya menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Tang Xiu duduk kembali di kursinya lagi, menatap Gu Yan'er yang diam dan tersenyum. Kemudian, dia melirik ke 21 bawahan Golden Immortal dan berkata dengan suara yang dalam, saya telah membeli Anda dari arena narapidana dan Anda dapat mengatakan bahwa saya memberi Anda semua kehidupan kedua. Saya tidak peduli dengan identitas masa lalu Anda atau apa yang telah Anda lalui. Tapi mulai hari ini, itu akan sama dengan kamu sudah mati. Nama saya Kaisar Tang Besar Surgawi. Kamu panggil aku Master. Mulai hari ini, satu-satunya tugas Anda adalah melindungi keselamatan saya dan mematuhi perintah saya. Tentu saja, aku tidak akan bersikap kasar padamu.
Selama Anda setia kepada saya dan mengabdikan diri pada pekerjaan Anda, saya akan memberi Anda banyak sumber daya kultivasi dan akan memperlakukan Anda sebagai orang kepercayaan saya. Aku tidak punya banyak aturan, tapi kamu tidak boleh membunuh orang dengan mudah tanpa perintahku. Setelah mengatakan itu, Tang Xiu mengeluarkan sebatang rokok dari cincin interspatial, menyalakannya, dan mengambil beberapa isapan. Di bawah pengawasan 21 orang ini, dia melanjutkan, tentu saja, saya juga memberi Anda kesempatan. Tetap setia kepada saya dan Anda akan mendapatkan kebebasan Anda 5.000 tahun kemudian. Pada saat itu, apakah Anda memilih untuk tinggal bersama saya atau pergi? Saya akan menghormati keputusan Anda. Apa? 21 Dewa Emas bertukar pandangan tidak percaya. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Tuan yang membeli mereka benar-benar akan memberi mereka janji semacam itu. 5.000 tahun. Jika mereka dapat memperoleh sumber daya kultivasi terus-menerus, dan dengan bakat mereka, itu adalah harapan bagi mereka untuk memiliki terobosan dalam kultivasi mereka. Pada saat mereka menerobos ke tahap immortal emas yang sempurna, mereka akan bisa hidup dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Terima kasih Tuan. 21 pria dan wanita bangkit satu demi satu, berlutut, dan memberi hormat Tang Xiu dengan hormat. Tang Xiu dengan gembira mengangguk dan memberi isyarat kepada mereka untuk duduk kembali, berkata, untuk menyambut Anda bergabung dengan saya mengundang Anda untuk pesta besar hari ini. Selain itu, saya juga akan memberi Anda sesuatu yang lain. Dengan mengatakan itu, Tang Xiu dengan lembut merentangkan tangannya dan tiba-tiba, 21 cincin interspatial muncul di depan masing-masing. Tang Xiu kemudian berkata, Anda dapat menemukan 1 juta kristal immortal, 2 set jubah tempur, dan senjata immortal di setiap cincin interspatial. Selain itu, ada beberapa pil obat dan ramuan dengan berbagai efek. Itu adalah hadiah saya untuk Anda. Terima kasih Tuan. 21 orang berdiri dan berlutut lagi. Sebagian besar dari mereka senang sebelumnya, tetapi mereka merasa bersyukur sekarang. Mereka mendapati bahwa Tuan mereka ternyata bukan orang yang jahat dan jahat, tetapi seseorang yang tidak akan pernah dengan mudah menghancurkan hidup mereka. Tang Xiu mengangguk lagi dan menambahkan, mulai hari ini, kalian semua akan bersatu di bawah perintah Battle Peng. Kultivasinya mungkin tidak setinggi kalian semua, tapi aku paling akrab dengannya. Battle Peng buru-buru berkata, bawahan ini pasti akan mematuhi perintah guru dan melayani dengan kemampuan terbaik saya. Tang Xiu mengangkat tangannya dan menggunakan aliran energi untuk mengangkatnya. Dia kemudian mengangguk dan berkata, ada juga hal lain yang perlu saya katakan sebelumnya. Saya adalah Kaisar Kekaisaran Tang Besar. Anda mungkin belum pernah mendengar tentang Kekaisaran Tang Besar sebelumnya. Tetapi di masa depan, Anda akan menjadi bagian dari kerajaan besar ini. Dimengerti. 21 orang menjawab dengan hormat. Semua orang melahap semua hidangan selama pesta dan menikmatinya sesuka hati. Mereka hampir tidak pernah makan apapun setelah mereka menjadi pejuang deathmatch di arena narapidana. Bahkan jika mereka makan sesuatu dan menerima beberapa buah roh setelah memenangkan pertandingan mereka setiap kali. Selama pesta, mata keempat Dewa Emas betina bahkan menggenang dengan air mata. Mengalami peristiwa bahagia seperti itu setelah kesengsaraan benar-benar bahagia. Setelah pesta itu, Tang Xiu memesan 12 kamar tamu di Paviliun Stargazing, 1 kamar untuk setiap 2 Dewa Emas, sedangkan Battle Peng mengambil 1 untuk dirinya sendiri sebagai pemimpin mereka. Apakah kamu ingin memiliki kamar yang terpisah, Yan Er? Tang Xiu merasakan sakit kepala saat melihat Gu Yan Er, yang menyeringai padanya. Dia tidak bisa menahan perasaan putus asa meskipun pintu tepat di depannya. Gu Yan Er tidak berbicara, tetapi mengulurkan tangan dan meraih pergelangan Tang Xiu, menariknya ke dalam ruangan, dan kemudian menutup pintu langsung dari dalam. Setelah itu, dia menyuruhnya duduk di kursi di dalam dan menekan bahunya. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan sangat serius, Tuan, saya akan selalu menggunakan alamat ini untuk memanggil Anda, tetapi saya sudah menjadi putri Kekaisaran Tang Besar, yang berarti bahwa saya adalah wanita Anda. Saya tahu sulit bagi Anda untuk menerima ini dalam waktu singkat, tetapi saya bisa menunggu selama Anda tidak mengesampingkan saya. Bagaimana aku bisa membuatmu keluar? Hanya saja. Tuan, mari kita beri semuanya waktu. Aku akan selalu menjadi istrimu kecuali aku mati. Jauh di dalam hati Tang Xiu, dia tidak bisa melewati apa yang terjadi. Melihat ekspresi serius Gu Yan Er, dia tidak punya pilihan lain selain tersenyum pahit. Dia tidak bisa menolak dengan terus terang karena dia tidak pernah bisa menyakitinya. Mungkin, Yan Er benar. Mari kita serahkan semuanya pada waktu. Tang Xiu menghela nafas ke dalam dan menepuk pundaknya, berkata, mari kita tetap di sini untuk berkultivasi dengan mantap selama beberapa hari ke depan. 8 bulan bukanlah waktu yang lama dan akan berlalu dengan cepat. Selain itu, kami sekarang memiliki banyak sumber daya kultivasi.
Kami tidak perlu khawatir tentang masalah kultivasi semua anggota Kekaisaran Tang Besar. Gu Yan'er menyingkirkan perasaan kekanak-kanakannya dan menjawab, sebagian besar anggota Kekaisaran Tang Besar adalah manusia dari bumi. Meskipun kami telah mengebor mereka dengan akal sehat dari dunia immortal, mereka belum benar-benar mengalami atmosfer dan lingkungan di sini, setelah semua. Saya pikir kita harus membiarkan mereka keluar dari artefak Heavenly Abode secara berkelompok dan membiarkan mereka pergi ke lingkungan untuk mengalaminya selama 8 bulan ke depan. Mata Tang Xiu menyala dan dia tersenyum mengangguk. Ide bagus itu tidak pernah terlintas di benakku. Bagus sekali. Anda benar, mereka telah mengikuti kami ke dunia immortal tetapi hanya berlatih di planet tandus itu. Sudah 1,5 tahun, dan terakhir kali kami membiarkan semua orang keluar adalah makan di sini. Mereka masih tahu terlalu sedikit tentang situasi dunia immortal. Ya, Gu Yan'er menambahkan, jade yang dipotong tidak berharga. Setiap orang perlu belajar apa yang tidak mereka ketahui. Di masa depan, orang-orang Kekaisaran Tang Besar harus hidup dan bekerja keras di dunia immortal. Jika mereka bahkan tidak memahami banyak akal sehat yang paling sederhana, mereka akan menderita kerugian besar di masa depan. Menurut pendapat saya, biarkan mereka merasakan derasnya ombak besar ke pantai. Mereka mungkin setia kepada Anda dan Kekaisaran Tang Besar, tapi saya berharap seluruh anggota Kekaisaran Tang Besar menjadi elit para elit dan yang kuat di antara yang kuat. Tang Xiu sedikit mengangguk dan menggunakan indera spiritualnya untuk berkomunikasi dengan artefak tempat tinggal surgawi. Segera setelah itu, Tang Ahlang muncul di depannya. Melihat ekspresinya yang penasaran, Tang Xiu tersenyum tipis. Mulai hari ini, Anda akan mengikuti saya untuk belajar dan berkultivasi. Dalam 8 bulan ke depan, anggota Kekaisaran Tang Besar akan keluar dari artefak tempat tinggal surgawi dalam batch untuk mendapatkan pengalaman di luar. Itu luar biasa. Jujur Ahlang terkejut. Anggota Kekaisaran memang ingin keluar dari artefak tempat tinggal surgawi untuk melihat dunia immortal yang nyata. Guru, maukah Anda mengaturnya untuk acara ini? Baiklah, katakan padaku, bagaimana kamu akan melakukannya? Tang Xiu tertawa kecil. Tang Ahlang merenung selama beberapa menit dan kemudian berkata, Anda baru saja mengatakan bahwa kita akan tinggal di sini selama 8 bulan, Tuan. Biarkan mereka semua tinggal di luar selama 8 bulan, yang akan bertentangan dengan ide Anda. Saya sarankan mengambil batch di luar setiap 2 bulan. Setiap batch akan terdiri dari 60.000 anggota yang akan dipimpin oleh satu komandan, sedangkan seorang wakil komandan akan dipilih untuk setiap 10.000 orang akhirnya. Setelah berlapis di atas yang lain, setiap anggota yang berusia 30 tahun atau lebih harus mengurus 6 anak-anak dari 4 legiun. Ide yang bagus. Benar-benar tidak mudah untuk memikirkan banyak hal dalam waktu sesingkat itu, namun Anda dapat melakukannya. Tang Xiu mengangguk dengan gembira. Dengan saran Anda sebagai dasar, buat beberapa penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan keamanan anggota Great Tang Empire kami. Setelah itu, bersiaplah untuk mulai besok. Ada masalah lain yang ada dalam pikiran saya, Tuan. Tang Ahlang dengan cepat menyela. Meskipun setiap anggota telah menerima batu dan kristal immortal sebelumnya, jumlahnya sedikit dan semua orang ingin menggunakannya untuk menyerap dan memperbaikinya untuk meningkatkan kultivasi mereka. Bisakah Anda mengirim pemberitahuan ke Kementerian Keuangan untuk mengeluarkan beberapa batu immortal untuk kami? Tang Xiu berpikir sejenak dan berkata, setiap orang akan memiliki 100 kristal immortal. Adapun cara menggunakannya, biarkan mereka mencari tahu sendiri. Tang Ahlang sangat gembira dan mengangguk dengan kuat sebelum dia kembali ke artefak surgawi untuk mengatur segalanya. Tang Xiu kemudian memanggil Gu Xiaoxue keluar dari artefak Heavenly Abode dan langsung memberinya 1 juta kristal esensis yang ia menangkan dari Nine Nether Swordmeister. Dia tidak akan menggunakan kristal esensi ini untuk beberapa waktu. Setelah semua, tingkat kultivasinya hanya pada tahap immortal, dan menggunakannya adalah sumber daya yang benar-benar membuang. Namun, dia memiliki 35.680 monster immortal di bawahnya, jadi Tang Xiu mengeluarkan 100.000 kristal esensi untuk digunakan sementara. Baca bab selanjutnya di VIP Novel. Dalam sekejap, 5 bulan berlalu dan hanya ada 3 bulan yang tersisa dari penunjukan taruhan antara Nine Nether Swordmeister dan musuhnya. Sebanyak 2 kelompok 120.000 anggota Kekaisaran Tang Besar telah mengalami kehidupan di dunia luar dan membuat kemajuan yang baik, baik itu dalam pengetahuan atau kekuatan mereka. Batch ketiga sekarang di luar memperluas pengalaman mereka. Tentu saja, rencana yang dibuat oleh Tang Ahlang jauh lebih rinci daripada apa yang dia jelaskan sebelumnya. Karena itu, meskipun anggota Kekaisaran Tang Besar sedang berlatih di luar, mereka tidak menimbulkan banyak masalah. Banyak masalah kecil yang tak terhindarkan muncul, tetapi semuanya mudah dipecahkan. Selain itu, Tang Su secara pribadi mengambil komando dari Departemen Intelijen untuk menginstruksikan mereka sebelum dia membiarkan mereka pergi dengan kristal immortal.
Tugas itu di luar jangkauan pelatihan mereka, tetapi Tang Xiu memerintahkan Jin Si dan Ye Xishan untuk mencapai wilayah Immortal Lyceum dalam waktu 3 tahun tidak peduli metode apa yang mereka gunakan. Departemen Intelijen hanya memiliki 3.000 anggota secara total. Mereka semua adalah karakter kuat yang sangat baik dalam mengumpulkan kecerdasan. Meskipun 3.000 orang ini berada di bawah komando Jin Si dan Ye Xishan, Tang Xiu masih menugaskan 2 dewa emas tahap akhir untuk mereka. Di samping catatan, ada juga Kementerian Eksekusi di bawah kepemimpinan Tang An bersama dengan Feng Yang dan Sui Gui. Mereka memimpin 500 ahli pembunuhan di departemen. Mereka juga melalui pengalaman selama 8 bulan di luar. Gu Xiaoxue dan bibinya Tang Min yang membuat Tang Xiu merasa jengkel dan bingung apakah dia harus menangis atau tertawa. Keduanya bertanggung jawab atas Departemen Keuangan. Mereka mempelajari akal sehat di dunia immortal selama 5 bulan ini, sementara pada saat yang sama, mereka menerapkan naluri bisnis mereka, menggunakan 0,5 juta kristal immortal sebagai modal mereka untuk menghasilkan lebih dari 2 juta kristal immortal. Kemampuan seperti itu benar-benar membuat kagum Tang Xiu. Di Paviliun Stargazing, Tang Xiu duduk bersila di atas bantal, memegang batu iblis di masing-masing telapak tangan, dengan cepat menyerap dan menghaluskannya untuk memperkuat kekuatannya sedikit demi sedikit. Akhirnya, ketika 2 batu iblis terakhir benar-benar diserap dan disempurnakan, senyum masam muncul di wajahnya yang tampan. Seni surgawi dari kejadian kosmik adalah seni kultivasi yang bahkan Dewa Iblis anggap sebagai harta. Menyerap Immortal Force tidak memiliki efek signifikan karena, paling-paling, itu hanya bisa membuat kekuatan primal chaos di tubuhnya menjadi lebih kuat. Namun, yang paling ia butuhkan untuk menerobos adalah fisiknya saat ini. Bahkan tanpa basis kultivasinya, dia bisa menghancurkan makhluk hidup biasa dengan kekuatan fisik murni. Dia bahkan percaya diri untuk berdagang pukulan dan mengalahkan mereka. Yan-er, Tang Xiu memandang Gu Yan-er duduk bersila di sisi yang berlawanan. Gu Yan-er membuka matanya dan bertanya, "Ada apa, Master?" "Aku akan mengajak Ahlang jalan-jalan dan membeli sesuatu sambil nyaman," kata Tang Xiu. "Kamu tetap di sini dan berlatih. Tetapi jika saya tidak kembali dalam sebulan, tunggu angkatan ketiga dari personil kami untuk kembali, dan biarkan angkatan keempat keluar untuk pengalaman." Gu Yan-er berpikir sejenak dan berkata, "Tidak masalah. Saya akan bertanggung jawab atas artefak Heavenly Abode. Namun, Guru, Anda perlu membawa semua 17 dewa emas bersama Anda. Kalau tidak, aku akan terus mengkhawatirkan keselamatanmu." "Tidak perlu gugup." Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum berkata, "Meskipun lingkup pengaruh Kastil Hessen sangat luas, kami tidak akan pergi terlalu jauh. Selain itu, tempat di mana Nine Nether Swordmeister tinggal tidak jauh dari sini. Saya akan segera menghubunginya jika perlu. Saya yakin dia bisa tiba tepat waktu. Aku akan merasa nyaman jika kamu membawa lebih banyak orang, Tuan." Gu Yan-er bersikeras. "Baiklah, baiklah." Tang Xiu berkata, "Kalau begitu aku akan mengambil Battle Peng dan 6 dewa emas lainnya." "Baik." Gu Yan-er tidak membuat segalanya lebih sulit. Dia percaya bahwa dewa emas yang dibeli dari wilayah narapidana yang bisa bertahan hidup di tempat yang begitu sengit di mana karakter-karakter yang mengeraskan pertempuran mutlak disimpan. Tiba-tiba, kulit Tang Xiu sedikit berubah. Dia langsung mengulurkan tangannya dan dengan cepat, Star Devourer Insect terbang keluar dari tubuhnya. Tepat setelah itu, Tang Xiu mendengar suaranya dipancarkan. "Batu immortal, kristal immortal, tolong beri saya banyak dari mereka dengan cepat." Ekspresi Tang Xiu sedikit berubah lagi. Setelah memberikan artefak Heavenly Abode ke Gu Yan-er, ia segera membawa Star Devourer Insect ke ruang artefak. Ketika keduanya muncul di area kosong, dia dengan cepat mengeluarkan puluhan ribu kristal immortal dari cincin interspatial dan bertanya dengan suara yang dalam, "Apakah kamu menerobos? Kebetulan." "Iya." Star Devourer Insect hanya merespon sesaat dan mengeluarkan kekuatan melahap yang mengerikan yang terus-menerus menelan puluhan ribu kristal immortal. Segera setelah itu, ukuran Star Devourer Insect mulai berkembang. Dari keadaan seukuran jari hingga 10 meter hanya dalam waktu setengah menit. Tubuhnya yang besar menyerupai bukit saat mengeluarkan aura besar yang bahkan membuat ekspresi Tang Xiu sedikit berubah warna. Mengambil napas dalam-dalam, Tang Xiu mengeluarkan 1 juta kristal immortal dari cincin interspatial dan melemparkannya ke Soul Devourer Insect. "Aku bisa memberimu berapa banyak yang bisa kau telan. Ingatlah untuk berusaha melakukan terobosan secara langsung. Semakin kuat Anda, semakin baik." Dimengerti. Serangga Star Devourer sangat gembira. Jaminan Tang Xiu membuat kekuatan melahap yang datang dari itu untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat karena dengan cepat menelan jutaan kristal immortal. Segera setelah itu, fisiknya membengkak lagi. Butuh 8 hari bagi tubuhnya untuk berhenti berkembang sebelum auranya mulai stabil pada tingkat tinggi tertentu. Ketika meraung ke langit, Tang Xiu dengan cepat bergerak dan memukulnya. "Diam? Bisakah?"
Apakah Anda ingin mengejutkan semua orang di tempat tinggal surgawi atau semacamnya? Tang Xiu menegurnya dengan marah. Star Devourer Insect dengan cepat menyatukan aura dan tubuhnya dengan cepat menyusut. Hanya sesaat, itu mengecil seukuran kepalan tangan dan melayang di depan Tang Xiu, berkata, saya sedikit bersemangat karena kekuatan saya melambung tinggi, Guru. Namun, saya benar-benar merasa sangat kuat sekarang. Setidaknya lebih kuat darimu. Tang Xiu memutar matanya sebagai tanggapan dan dengan marah membentak. Anda cukup kuat untuk bertarung dengan Dewa Emas, jadi Anda tentu lebih kuat dari saya, bodoh. Selain itu, kamu baru saja melahap terlalu banyak kristal immortal milikku, untuk memulainya. Tubuh Star Devourer Insect mulai berubah dan, setelah waktu yang singkat, itu berubah menjadi humanoid miniatur yang ditutupi oleh cangkang keras tetapi dengan kepala dan anggota tubuh manusia. Tawa itu meledak dan dengan gembira berkata, apa? Saya ternyata sebanding dengan seorang ahli emas immortal. Itu keren. Luar biasa. Jangan khawatir, Tuan. Saya baru saja melahap kristal immortal Anda, tapi saya akan membayarnya 10 juta kali di masa depan. Setelah mengatakan itu, ia berputar dengan ringan dan berkata, bagaimana menurutmu, Tuan? Apakah saya terlihat tampan dan keren? Nah, manusia di bumi Anda agak menarik. Saya merindukan hari-hari ketika saya mengikuti Anda di bumi, Guru. Tang Xiu menatapnya sambil tersenyum dan berkata, lalu bagaimana kalau aku mengirimmu kembali ke bumi? Jangan pikirkan itu, Tuan. Star Devourer Insect tersenyum dan berkata, yah, meskipun ada banyak hal menarik di bumi, saya masih lebih suka di sini. Tuhan, tempat ini memiliki makanan yang luar biasa, kristal immortal, kekuatan immortal yang kaya, dan berbagai deposit mineral yang memabukkan sangat mengagumkan. Selain itu, ada guru favorit saya yang tinggal di sini, bukan? Bah, sungguh pencium pantat. Tang Xiu tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Tiba-tiba, dia dilanda perasaan buruk setelah melihat ekspresi menyanjung di wajah orang ini. Dia memperhatikannya dengan hati-hati dan bertanya, aku telah memberimu banyak kristal immortal, jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Anda juga tahu seberapa luas budaya Cina, jadi Anda harus tahu pepatah di antara orang Cina untuk tidak serakah dan cukup sudah, capiche. Tuan, Anda manusia perlu makan juga, kan? Tanya Star Devourer Insect. Seseorang tidak perlu makan jika kultivasinya tumbuh cukup kuat, jawab Tang Xiu. Tapi aku masih muda, Tuan. Star Devourer Insect merasa diperlakukan salah dan balas. Tang Xiu benar-benar dikalahkan oleh orang ini. Orang ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dewa Emas, namun dia mengatakan dia masih muda. Bagaimana mungkin Sonufabich ini yang usianya hanya Tuhan yang tahu beberapa kali lebih tua darinya masih memiliki keterampilan untuk bertindak muda seperti ini? Kenapa dia gagal memperhatikan esensi orang menyebalkan ini sebelumnya? Keluarkan kentutmu dengan cepat jika ada yang ingin kau katakan. Tapi aku harus mengingatkanmu dulu. Saya memiliki keluarga yang hebat di sini dan semua orang di kerajaan Tang Besar membutuhkan saya untuk memberi mereka makan, jadi jika Anda masih menginginkan kristal immortal, saya benar-benar minta maaf. Aku tidak ingin lagi kristal immortal. Star Devourer Insect berkata, Anda hanya perlu memberikan biji, logam, atau bahan apapun. Selama itu bukan sampah, mereka bisa menjadi makanan saya. Saya juga bisa mengekstrak esensi mereka. Tuan, tidakkah Anda ingin memiliki Superstar Devourer Insect sebagai pengawal Anda? Tidak, biarkan aku jadi penjahatmu, Kai. Saya pasti akan melahap siapapun yang Anda tidak suka, janji. Tang Xiu meliriknya dengan aneh dan bertanya, bukan hanya kekuatanmu yang meningkat, bukan? Sepertinya otakmu juga berevolusi. Kaulah yang membawaku ke tubuhmu, Tuan. Star Devourer Insect dengan tersenyum berkata, saya mengalami apa yang telah Anda lalui juga, jadi, tentu saja, IQ saya harus ditingkatkan, kalau tidak saya akan sangat menyesal untuk hadiah Anda. Tidak ada lembar. Tang Xiu mengingat semua hal dewasa yang dia lakukan dengan para wanitanya dan tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk bersumpah. Tetapi ketika dia berpikir, apakah orang menyebalkan ini bahkan peduli tentang itu? Hal menyebalkan ini pasti tahu tentang hal-hal antara pria dan wanita. Baiklah, aku akan memberikannya untukmu nanti. Tang Xiu berjanji dan memasukkannya kembali ke tubuhnya secara langsung. Ketika dia meninggalkan artefak Heavenly Abode dan muncul di depan Gu Yan'er, dia tersenyum berkata, tidak ada bahaya yang akan menimpa saya nanti. Serangga Star Devourer benar-benar menerobos ke Golden Immortal Stage. Kecepatan kultivasinya sangat cepat. Jika tebakan saya benar, lebih dari 35.000 monster akan segera dapat maju ke Golden Immortal Stage juga. Bagaimanapun, mereka telah hidup terlalu lama dan akumulasi terus-menerus mereka akan membuat kemajuan kekuatan mereka dengan pesat setelah mereka mendapatkan seni kultivasi immortal. Kita lihat saja, tidak akan lama sebelum kerajaan Tang Besar kita akan memiliki puluhan ribu Dewa Emas.
Gu Yan'er tersenyum mengangguk sebagai jawaban. Tapi tak lama setelah itu, ekspresinya sedikit berubah, menyadari bahwa meskipun dia masih bisa memegang posisinya sebagai yang terkuat di Kekaisaran Tang Besar sekarang, sejumlah besar Dewa Emas akan muncul semakin banyak waktu berlalu. Posisinya dalam bahaya. Saya harus terobosan. Saya harus maju ke Immortal Emas sempurna dalam waktu sesingkat mungkin. Selama aku bisa kembali menjadi Dewa Emas yang sempurna, aku masih bisa mempertahankan posisiku sebagai yang terkuat di Kerajaan Tang Besar. Bazar KTT Hijau. Di blok daerah terpencil kota Mongazing adalah bangunan yang tidak begitu tinggi dengan lingkungan biasa. Tetapi semua orang yang tinggal di kota Mongazing tahu bahwa itu adalah tempat yang kacau. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat berkumpul di mana-mana di sini, sementara rumah bordil dan tempat perjudian dapat ditemukan di sana-sini. Di tempat yang semrawut itu pasar gelap yang besar secara bertahap didirikan. Pasar gelap ini memiliki banyak hal yang tidak tersedia di tempat lain di kota Mongazing. Misalnya, banyak hal yang jahat. Bahkan hal-hal dari alam iblis, dan Ashura dapat ditemukan di sini. Singkatnya, siapapun dapat menemukan apapun yang mereka inginkan di tempat ini selama mereka memiliki banyak batu immortal, kristal, atau kristal esensi di cincin interspatial mereka. Tang Xiu mengambil Tang Ahlang, Battle Peng, dan beberapa dewa emas lainnya dan berpakaian sebagai kultivator biasa saat mereka berbaur di Bazar KTT Hijau. Tujuan utama Tang Xiu datang ke sini adalah untuk membeli sumber daya untuk seni kultivasinya, seni surgawi dari kejadian kosmik, jadi yang pertama kali ia lakukan sebagai orang asing adalah menemukan panduan. Festun Dragonfly. Pria itu hanyalah seorang gangster kecil, yang terendah dari jenisnya di Green Summit Bazaar. Dia adalah orang yang berbicara seperti manusia ke manusia, bertindak seperti hantu ketika dia bertemu hantu dan terus mengubah peran sesuai dengan situasi. Singkatnya, dia menjalani kehidupan yang baik dengan mengandalkan kelihayannya. Menjadi pemandu adalah salah satu identitasnya, dan ia menggunakannya untuk mendapatkan uang tambahan. Namun, ia telah berada di sini selama berabad-abad dan tidak pernah sekalipun bertemu orang yang syarat muatan atau menerima hadiah terlalu besar. Di pintu toko Spirit Beast, Festun Dragonfly bersandar di pintu toko dengan segala macam kebosanan memenuhi dirinya. Matanya dengan santai melirik ke sekeliling melalui kerumunan. Tapi tiba-tiba, ekspresinya berubah dan matanya terkunci pada sekelompok 9 orang yang lewat tidak jauh. Dia memiliki kemampuan khusus yang hanya dia ketahui. Kemampuan khusus itu membuatnya bisa merasakan aura orang lain. Meskipun pihak lain menahan semua aura mereka, dia masih bisa merasakannya, memungkinkannya untuk dapat menilai tingkat kultivasi mereka. Seorang immortal biasa dengan seorang penggarap biasa, namun mereka diikuti oleh 7 ahli emas immortal. Orang-orang ini jelas bukan penduduk asli dari Green Summit Bazaar karena saya belum pernah melihat mereka. Melihat penampilan mereka, mereka pasti datang ke sini untuk membeli sesuatu. Mungkin karena mereka tidak terbiasa dengan tempat ini, jadi mereka hanya melihat secara membabi buta. Setelah orang itu membuat kesimpulan, dia langsung menyapa 9 orang dengan wajah tersenyum penuh. Sambil menghalangi jalan Tang Xiu, dia mengangguk padanya dan tersenyum berkata, "Apakah Anda mungkin perlu panduan, Baginda?" Si kecil ini disebut Festun Dragonfly Booklet berjalan dari Green Summit Bazaar yang bisa Anda tanyakan. Apakah Anda ingin membeli beberapa barang khusus atau membutuhkan sesuatu di sini? Katakan saja kepada saya. Si kecil ini menjamin bahwa ia dapat membawa Anda ke tempat terbaik untuk membeli apapun yang ingin Anda beli. Nyatakan harga Anda, kata Tang Xiu. Festun Dragonfly segera senang mendengarnya dan dengan tersenyum menjawab, "Tuan, Anda baru saja mendapatkan panduan terbaik di sini, sehingga harga untuk layanan saya akan jauh lebih mahal. 2 batu immortal sehari. Tentu saja, saya mengenakan biaya lebih dari yang lain karena beberapa alasan. Pertama, saya dapat membantu Anda menawar ketika Anda membeli sesuatu dan saya berjanji kepada Anda bahwa saya dapat mengekspos mereka yang berani mencoba menipu Anda. Selain itu, saya menjamin untuk tidak mengambil beberapa bonus rahasia. Anda tahu apa yang saya katakan, bukan?" "Aku tahu." Tang Xiu mengangguk sebagai jawaban. Bonus tersebut adalah untuk pemandu yang membawa pelanggan potensial ke toko yang mereka kenal. Setelah pelanggan membeli sesuatu, mereka akan mendapat komisi dari toko. Tang Xiu kemudian beralih ke Festun Dragonfly dan tersenyum berkata, "Kamu punya nama yang cukup menarik, dan rekomendasi dirimu juga cukup efektif. Saya memang datang ke sini untuk membeli beberapa barang. Saya akan memberi Anda 2 kristal immortal jika Anda bisa melayani saya dengan baik. Jangan khawatir, Baginda. Saya berjanji kepada Anda pelayan terbaik." Tiba-tiba, kata-katanya terhenti saat ketidakpercayaan menutupi wajahnya yang cantik. Dia berkedip dan dengan gagap bertanya, "Kamu apa yang baru saja kamu katakan? Anda akan memberi saya 2 kristal immortal setiap hari dan bukan batu immortal." "Kamu mendengarnya dengan benar,
kata Tang Xiu sambil tersenyum. Selesaikan tugas dengan sangat baik dan aku tidak hanya akan memberikan 2 kristal immortal setiap hari, tetapi juga banyak hadiah setelah aku selesai dengan semua pembelianku. Tetapi jumlah hadiah akan tergantung pada kemampuan Anda dalam proses. Festun Dragonfly tampak gembira. Dia mengangguk berulang kali dan membungkuk. Jangan khawatir, Baginda. Yang ini bersumpah kepada surga bahwa Anda akan mendapatkan layanan terbaik yang dapat diberikan oleh orang ini. Untuk hari-hari berikutnya, Anda akan menjadi surga dan bumi saya, orang tua saya, dermawan saya. Anda dapat memberitahu saya segala jenis barang yang ingin Anda beli dan saya akan segera membawa Anda ke sana. Jadi, kamu harusnya tahu tempat yang menjual batu iblis, kalau begitu. Tanya Tang Xiu. Festun Dragonfly tertegun sebelum dia mengangguk dan menjawab, aku tahu barang yang dijual di pengadilan gelap. Kebanyakan dari mereka adalah item dari Realm Demon. Selanjutnya, pengadilan gelap itu sendiri juga merupakan toko dengan batu iblis terbanyak di Green Summit Bazaar. Kalau begitu, memimpin jalan. Tang Xiu mengangguk. The Dark Court berada jauh di Green Summit Bazaar dan meluas ke satu sisi. Ketika semua orang tiba, Tang Xiu menemukan bahwa pengadilan gelap itu sendiri adalah artefak kelas tinggi. Selain efek defensifnya, itu tidak memiliki fitur ofensif, jadi itu digunakan sebagai toko. Ketika semua orang memasuki pengadilan gelap, mereka menemukan banyak stand dan toko-toko independen di dalam di mana setiap dari mereka dipandu oleh orang-orang yang menjual barang-barang dari Realm Demon. Apakah kamu di sini untuk membeli atau menjual? 2 pria agung yang mengenakan baju besi hitam menyambut mereka. Mata mereka menatap tajam ke arah kelompok itu, dan pertanyaan itu datang dari pria di sebelah kiri. Beli? Jawab Tang Xiu. Pria di sebelah kiri mengangguk dan berkata, 1 batu immortal per orang sebagai biaya masuk. Tang Xiu mengeluarkan 10 immortal stone dan menyerahkannya ke pihak lain saat dia melihat mereka pergi. Kemudian, dia melihat-lihat kios dan toko independen di dalamnya. Festun Dragonfly jelas merupakan tempat yang biasa karena dia dengan gembira bercanda dan menyapa banyak kios dan pemilik toko. 1305. Berjalan perlahan di sepanjang koridor pengadilan gelap, mata Tang Xiu terus-menerus menyapu kios di kedua sisi. Perasaan spiritualnya bahkan menyelimuti semua daerah di sekitarnya, mengamati barang-barang di kios-kios dan toko-toko independen. Dia memang menemukan beberapa batu iblis, tetapi setelah melihat hal-hal di sini, dia segera menyadari bahwa ada item yang lebih baik daripada batu iblis untuknya, seperti Demon Cores dan Demon Essences. Selain itu, masih ada banyak buah iblis. Yang paling mengagumi Tang Xiu adalah bahwa beberapa orang cukup berani untuk menjual pil setan. Harus dicatat bahwa apapun yang datang dari alam iblis selalu dijauhi dan ditolak oleh Dewa Ortodoks. Bahkan beberapa orang dengan rasa keadilan membunuh orang-orang yang menjual barang-barang semacam itu dari alam iblis secara paksa. Tang Xiu sendiri tidak terlalu ekstrim. Dalam pandangannya, ada banyak hal baik di dunia setan. Jika benda-benda itu dapat digunakan secara wajar, efeknya akan jauh lebih baik daripada rekannya di dunia immortal. Festun Dragonfly mengikuti Tang Xiu sepanjang waktu. Meskipun dia menyapa kios dan pemilik toko, matanya hampir selalu menatap Tang Xiu. Setelah berjalan beberapa kilometer, lelaki itu akhirnya bertanya, apa ada warung atau toko di benakmu sekarang, Baginda? Jika Anda masih mempertimbangkannya, saya sarankan Anda pergi ke toko Great Demon Venerable. Harga barang di sana mungkin sangat mahal, tetapi toko itu memiliki barang terlengkap dan terbaik yang dapat Anda temukan di sini. Bawa kami ke sana, kalau begitu, kata Tang Xiu. Sesuai keinginanmu, Baginda. Dragonfly kemudian memimpin Tang Xiu dan yang lainnya berjalan beberapa ratus meter lagi sebelum akhirnya berhenti di luar toko independen. Matanya melirik pria di pintu toko dan kemudian berteriak, Yo, Hairi Gai, kamu harus menghindari curang-curang di ruang tamu di sini. Saya membawakan Anda pelindung yang terhormat, jadi Anda harus segera mengirim pemberitahuan kepada Sir Demon untuk menyambut mereka, mengerti? Pria itu memutar matanya ke arahnya sebelum melirik semua orang di kelompok Tang Xiu. Kemudian, dia perlahan-lahan berteriak ke interior, Hei, Paman ke-18, Anda mendapat beberapa pelanggan. Cepat keluar dan menyapa mereka. Beberapa saat kemudian, ketika Tang Xiu dan yang lainnya memasuki toko, mereka melihat seorang pria setengah baya yang gemuk yang tampak seperti segumpal daging keluar dengan lesu. Salah satu matanya sedikit terbuka dan menyapu Tang Xiu dan yang lainnya. Kemudian, dia bertanya sambil tersenyum, apa yang ingin kamu beli, pelanggan? Tang Xiu menarik naluri spiritualnya karena pada saat itu, mereka bukan satu-satunya pelindung di toko, jadi dia menjawab, batu setan, esensi setan, buah iblis, cairan iblis. Tentu saja, jika Anda memiliki beberapa pil setan kelas bagus, saya juga menginginkannya. Klien besar, Great Demon Venerable terkejut dan menyeringai. Pelindung yang terhormat,
semua yang Anda butuhkan dapat ditemukan di toko ini. Anda bisa mendapatkannya secara langsung dan kami hanya akan menjumlahkan total harga. Tentu saja, saya akan memberi Anda diskon jika Anda membeli dalam jumlah besar. Baiklah, Tang Xiu mengambil cincin interspatial dari Great Demon Venerable dan kemudian berjalan melalui rak. Kemudian, dia memasukkan potongan batu iblis, esensi iblis, buah iblis dan cairan iblis ke dalam cincin. Semuanya sudah ditandai dengan label harga, jadi Tang Xiu tahu nilainya. Akhirnya, Tang Xiu berhenti di sudut terdalam, melihat lusinan botol dan botol yang diletakkan di rak. Sebuah kilatan melintas di matanya saat dia memasukkan semua pil iblis ke dalam cincin itu. Saat dia hendak meninggalkan tempat itu, 5 sosok tiba-tiba menghalangi jalannya. Anda tidak perlu menyapu semuanya di sini, tidak peduli seberapa kaya Anda, bukan, Sir. Saya benar-benar membutuhkan pil miasma. Saya telah mencari di banyak tempat sebelum saya melihatnya di sini. Bagaimana kalau saya membayar Anda 2 kali lipat harga untuk itu? Kata seorang pria kekar acuh tak acuh. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, servis pertama datang dulu. Siapapun yang membelinya pertama kali akan mendapatkannya. Pil Musen racun ini juga memiliki efek besar pada saya, jadi saya tidak bisa menukar dengan Anda. Sebuah cahaya dingin muncul di mata pria kekar itu dan dia dengan acuh tak acuh berkata lagi, kamu belum membayarnya, kan? Belum, memang. Tang Xiu mengangguk. Karena kamu belum membayarnya, itu bukan milikmu dan masih toko dan subjek tawar-menawar untuk penawar tertinggi di alam, kata pria kekar itu. Aku tidak mau repot berurusan denganmu, jadi mari kita bandingkan kekayaan kita dan lihat siapa yang mampu membayar dengan harga lebih tinggi. Bagaimana dengan itu? Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah memasukkannya ke dalam cincin, yang berarti saya memiliki hak untuk membelinya terlebih dahulu. Anda tidak akan pernah mendapatkannya kecuali saya menyerah. Apakah kamu mencari kematian, Brat? Anda harus mengeluarkannya jika Tuan Muda kita menginginkannya. Saya akan mengusir Anda dari Green Summit Bazaar. Seorang lelaki tua di belakang lelaki kekar itu mengeluarkan niat membunuh yang kuat yang terlihat di wajahnya saat dia berteriak. Tang Xiu meliriknya dengan acuh tak acuh. Matanya kemudian beralih ke wajah lelaki kekar itu dan dengan ringan berkata, apa yang dia katakan adalah apa yang ada di pikiranmu juga. Pria kekar itu tidak berbicara, tetapi matanya yang dingin menunjukkan sikapnya. Tang Xiu menoleh ke Great Demon Venerable yang datang dan dengan ringan tersenyum. Kalau begitu, kamu ingin menjualnya dengan siapa? Demon Venerable tersenyum sebagai tanggapan dan berkata, kalian berdua bisa bernegosiasi. Kemudian datang temui saya untuk membayar tagihan. Tang Xiu menatap kembali ke pria kekar dan mengangguk. Biarkan aku memberimu sedikit rasa malu dan malu karena kamu ingin membandingkan kekayaan denganku. 1 botol Poison Miasma Pills dihargai 80.000 kristal immortal, sementara aku akan membelinya 800.000. Harganya 10 kali lebih tinggi, apakah Anda akan menawar lebih tinggi dari saya? Pria kekar itu mencibir dan berkata, aku punya 1 juta kristal immortal di sini. 2 juta, kata Tang Xiu. 3 juta, mengikuti pria kekar itu lagi. Tang Xiu sedikit mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia dengan marah berkata, 10 juta kristal immortal. Apakah Anda masih berani menawar? Sebuah cahaya dingin bersinar di mata pria kekar itu saat dia menatap Tang Xiu seolah-olah dia ingin melihat menembus pria itu. Setelah waktu yang lama, dia dengan dingin berkata, 11 juta kristal immortal. Tang Xiu memutar matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah para idiot kaya atau sesuatu? Pil miasma racun hanya bernilai hingga 100.000 kristal immortal, namun Anda masih ingin membayarnya untuk 11 juta kristal immortal. Hai, lupakan saja. Saya terlalu malas untuk menyinggung Anda, jadi sebaiknya berikan itu kepada Anda. Jika Anda menginginkannya, cukup bayar 80.000 kristal immortal. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Karena itu, dia mengeluarkan pil miasma racun dari cincin interspatial dan melemparkannya ke pria itu. Kemudian, dia menyerahkan cincin itu kepada Great Demon Venerable. Dia memandang pria yang marah itu dan dengan ringan tersenyum, lihat mereka. Saya membeli cukup banyak barang dan Anda harus tahu bahwa saya masih kesal dengan Anda. Anda sebaiknya memberikan harga preferensial, kalau tidak saya tidak meledakkan apa yang terjadi di sini hari ini. Great Demon Venerable sendiri merasa terganggu oleh Tang Xiu, melihatnya bersedia membiarkan pihak lain membeli Poison Miasma Pill seharga 80.000 Immortal Crystals, label harganya yang asli. Tapi itu adalah perselisihan antara Tang Xiu dan pria itu, jadi dia hanya bisa menekan kekesalan dalam hati. Ketika indera rohaninya menyapu cincin itu, dia berkata, semua akan menjadi 64,72 juta kristal immortal. Kamu membeli begitu banyak barang di sini, jadi aku akan memberimu diskon dan melepaskan 20.000 kristal immortal itu.
Apakah itu tawaranmu? Tang Xiu mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu pikir aku kekurangan kristal immortal atau sesuatu? Aku hanya kesal, jadi itu diskon untukmu. Great Demon Venerable dengan dingin mencibir. Ambil atau tinggalkan. Di samping, ekspresi Dragonfly berubah dan dia menyela dengan suara berat. Setan Baginda, aku selalu menghormatimu, jadi aku selalu membawa pelanggan besar ke tokomu. Dalam 50 tahun terakhir, saya telah membawa Anda setidaknya ratusan pelanggan terhormat, Pak. Meskipun Anda membalas saya dengan banyak batu immortal, saya tahu Anda mendapat lebih banyak dari saya. Pak, saya butuh banyak upaya untuk menarik semua pelanggan kepada Anda. Jika Anda hanya mengendarai pelindung saya telah membawa Anda pergi karena Anda marah, saya akan segera mengambil sir ini dan saya tidak akan pernah datang ke tempat Anda lagi di masa depan. Niat membunuh bersinar di mata Great Demon Venerable saat dia menatap Dragonfly. Dia dengan cepat berpikir ke dalam dan ekspresi dingin di hatinya akhirnya menghilang saat dia mendengus marah. Kau berani mengancamku, bangsat kecil. Hebat, betapa hebatnya Anda. Baik, 64 juta. Aku akan melepaskan 720.000 kristal immortal, kalau begitu. Dragonfly melirik Tang Xiu dan melihat ekspresinya yang acuh tak acuh. Dia tiba-tiba menggertakkan giginya dan menyela. Tuan Setan, Anda tahu saya sangat menghargai Anda. Dapat dikatakan bahwa Anda adalah idola saya. Saya berfantasi berkali-kali untuk menjadi sekuat dan sehebat seorang pengusaha seperti Anda di masa depan. Tapi saya telah membawa Anda lebih dari 10 pelanggan besar di masa lalu dan saya tidak bisa membayangkan seberapa besar keuntungan yang Anda peroleh dari mereka. Karenanya, turun menjadi 60 juta. Jual semuanya untuk 60 juta kristal immortal dan aku jamin aku akan membawa semua pelindung yang aku tarik kepadamu di masa depan. Mustahil. Great Demon Venerable hampir melompat keluar dan meraung dengan marah. Semua keuntungan yang saya dapatkan dari omong kosong ini bahkan tidak cukup untuk menebus 4,72 juta kristal immortal. Bagaimana Anda bisa membuat saya mengurangi begitu banyak sekaligus? Apakah kamu gila? Aku tidak akan mengambil komisi dari semua pelanggan yang akan aku bawakan untukmu di masa depan. Dragonfly berkata dengan keras. Hati setan besar iblis berhenti berdetak dan dia memandang pria itu dengan ragu, bertanya, omong kosong apa yang mengolok-olokmu? Kamu pikir kamu siapa, brengsek? Siapa bocah ini? Anda bersedia memotong sumber penghasilan Anda sendiri untuknya. Dia pria yang baik. Dragonfly dengan serius berkata, dia memberi saya tip lebih banyak daripada orang-orang yang pernah saya temui di masa lalu. Lebih jauh, dia tidak pernah menegur atau mengutuk saya dan bahkan memberikan sedikit rasa hormat. Itu sebabnya saya bersedia mendukungnya. Great Demon Venerable terdiam dan menatap Dragonfly dan Tang Xiu. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hai, lupakan saja. Saya tidak akan memaksa harga saya sebelumnya, 62 juta kristal immortal dan hanya itu. Anda menginginkannya, lalu cepat-cepat membayar. Cepat enyahlah jika kamu tidak mau menerimanya. Tang Xiu menepuk bahu Dragonfly dan langsung mengeluarkan cincin interspatial. Dia menyerahkannya kepada Great Demon Venerable dan berkata, ada 600.000 kristal esensi dan 2 juta kristal immortal di dalamnya. Great Demon Venerable menghitungnya sebelum dia akhirnya mengangguk dan berkata, jumlahnya benar. Pilih apapun yang Anda inginkan jika ada sesuatu yang masih Anda butuhkan di sini. Pergi sekarang jika Anda tidak membutuhkan yang lain. Tang Xiu melirik ke samping, menatap pria kekar yang sepertinya sedang menikmati pemandangan yang ramai. Dia kemudian berbicara kepada pria itu, lebih baik untuk menghancurkan permusuhan daripada mempertahankannya hidup. Kita dapat dikatakan tidak memiliki persetujuan tanpa pertikaian sebelumnya. Perpisahan, kita akan bertemu lagi di masa depan jika nasib menghendakinya. Pria kekar mengabaikannya sambil mencibir ke dalam. Seorang pria pendendam seperti dia masih ingat memarahi Tang Xiu memberinya barusan. Setelah meninggalkan toko, Tang Xiu tidak langsung meninggalkan Green Summit Bazaar. Jika bukan karena konflik dengan pria kekar itu, ia telah merencanakan untuk menghemat uang dan menyimpannya untuk hari hujan. Tapi sekarang, apa yang ingin dia lakukan adalah menghabiskan uang dengan gila-gilaan, setidaknya membersihkan semua batu immortal, kristal, dan esensi kristal untuk saat ini. Ini gila. Festun Dragonfly sudah menyadari sebelumnya bahwa Tang Xiu adalah orang kaya, tetapi dia tidak pernah berpikir kekayaan Tang Xiu akan sebesar ini. Hanya dalam 3 hari, dia diam-diam menghitung jumlah uang yang dihabiskan Tang Xiu. Jumlah total pengeluaran Tang Xiu telah melampaui ratusan juta kristal immortal. Itu ratusan juta 1 miliar, demi Tuhan. Meskipun telah mendengar bahwa banyak orang super kuat memiliki kekayaan dalam ratusan juta kristal immortal, Dragonfly tidak pernah membayangkan bahwa beberapa orang hanya akan menghabiskan begitu banyak kekayaan hanya dalam beberapa hari. Sudah cukup banyak dilakukan. Tang Xiu puas ketika mereka meninggalkan toko.
Akibat menghabiskan ratusan juta batu immortal adalah bahwa ia tidak perlu lagi khawatir tentang sumber daya kultivasi untuk waktu yang lama di masa depan. Sumber daya yang dia miliki sekarang bahkan cukup untuk naik ke tahap minor ke-9 dari tahap besar kedua seni surgawi dari kejadian kosmik. Begitu dia mencapai tahap minor ke-9 ini, kekuatannya akan sebanding dengan ahli Golden Immortal puncak. Itu bahkan mungkin bahwa dia memiliki apa yang diperlukan untuk mengambil di pertengahan tahap Perfected Golden Immortal. Tang Xiu menatap Festun Dragonfly yang berciuman. Dia mengangkat tangannya dan menepuk bahu pria itu sebelum mengeluarkan 10 Crystal Essences dan menyerahkannya padanya. Ini adalah hadiahmu karena membantuku berbelanja dan tawar-menawar dalam 4 hari ini. Ekspresi Dragonfly menjadi kusam dan keraguan memenuhi matanya. Bahkan tangan yang memegang 10 Crystal Essences sedikit menggigil. Esensi kristal, dan bahkan 10 dari mereka. Harus diketahui bahwa satu kristal esensi dapat ditukar dengan 10.000 batu immortal, 10 dari mereka persis 100.000 batu immortal. Capung hidup sekitar seabad atau lebih dan sekarang adalah pakar jiwa yang baru lahir. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa dia bisa mendapatkan 100.000 batu immortal dalam hidupnya, begitu banyak di matanya. Tang Xiu ringan tersenyum sebagai tanggapan dan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit minta maaf dalam hati. Dia benar-benar tidak keberatan memberikan lebih banyak kepada orang ini, tetapi dia hanya memiliki 10 Crystal Essences yang tersisa. Baiklah, mari kita bertemu lagi nanti, iya. Setelah mengatakan itu, dia membawa Tang Ahlang, Battle Peng, dan 6 dewa emas lainnya ke perbatasan Green Summit Bazaar. Sambil memegang 10 Crystal Essences, Dragonfly perlahan mengangkat kepalanya dan menatap punggung Tang Xiu. Bibirnya menggeliat beberapa kali dan auranya tiba-tiba meledak. Meskipun dia sangat lemah, keuletan dan keteguhan memenuhi matanya. Dia langsung berlutut ke arah kepergian Tang Xiu dan berteriak, "Tuan, bisakah Anda membawa saya di bawah Anda? Aku bersedia mengikutimu untuk selamanya." Langkah Tang Xiu terhenti. Ketika 8 orang di belakangnya memberi jalan, Tang Xiu memandang Dragonfly berlutut dengan ekspresi aneh. Deja vu. Itu 1000 tahun yang lalu, bukan? Seberapa miripkah mata bocah Festun Dragonfly ini dengan mata para pengemis kecil yang compang camping dan kotor? Mata dipenuhi rasa terima kasih, memohon, namun penuh keteguhan dan keuletan. Tang Xiu masih ingat pengemis kecil itu, yang ia ambil sebagai murid. Bocah itu mengikutinya dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi sampai ia menjadi ahli immortal emas yang sempurna. Dialah yang secara tidak sengaja mengatakan bahwa ia ingin memiliki bunga aneh di Abyssal, jurang tak berujung. Pengemis kecil menyeberangi ribuan immortal domains ke Abyssal, jurang tak berujung, menjelajah dalam dengan hanya kesempatan tipis untuk bertahan hidup hanya untuk mengeluarkan bunga aneh itu. Justru karena bunga aneh yang membuat pengemis kecil menjadi target pengejaran oleh sekelompok besar dewa emas sempurna di banyak domain immortal. Pada saat itu, Tang Xiu sudah terlambat. Dia membantai semua dewa emas yang sempurna di sana begitu dia tiba dan akhirnya mengambil pengemis kecil yang sekarat. Dia mengambil bunga itu dengan mata glaze kaca ketika dia menyaksikan saat terakhirnya saat jiwanya menghilang. Itu juga pada waktu itu Tang Xiu mulai membantai seluruh sekte dan klan pelaku. Sebanyak lebih dari 48.000 dewa, termasuk satu Supreme, 30 plus dewa emas sempurna, dan terlalu banyak dewa emas untuk dihitung. Selangkah demi selangkah, Tang Xiu berhenti di depan Dragonfly, mengamati mata yang sudah dikenalnya, dan bergumam, "Beri aku alasan. Aku akan memberimu hidupku dan bekerja untukmu. Dan Anda akan membuat saya lebih kuat." Hati Tang Xiu berkedut beberapa kali. Dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Itu adalah pertanyaan yang sama yang dia tanyakan pada pengemis kecil, dan itulah jawaban yang diberikan pengemis kecil kepadanya. Tepat sekali. Persis sama, bahkan tidak ada kata yang salah atau hilang. Tang Xiu mengepalkan tangannya dan perlahan melonggarkan mereka. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil capung dan berbicara dengan setiap kata menekankan, "Capung, kau sekarang muridku mulai hari ini. Saya ingin Anda bekerja untuk saya, tetapi sebagai gantinya, saya meminta Anda untuk menjadi lebih kuat." Menguasai. Dragonfly berlutut lagi dan langsung menundukkan kepalanya 3 kali pada Tang Xiu. Itu adalah kesempatan yang sudah lama ia rindukan, keinginan lama untuk menjadi lebih kuat. Di matanya, meskipun Tang Xiu hanyalah immortal biasa dan seharusnya tidak mencapai Earth Immortal Stage, ia percaya Tang Xiu yang asli sangat kuat. Bagaimanapun, tidak sembarang orang memiliki 7 dewa emas sebagai pengawal. Tang Ahlang tersenyum. Kali ini, dia mengulurkan tangan dan menarik Dragonfly dan dengan tersenyum berkata, "Namaku Tang Ahlang, tolong panggil aku saudara bela diri senior Ahlang." Dragonfly tertegun dan kemudian memanggil dengan hormat, "Saudara bela diri senior Ahlang." Senyum Tang Ahlang berubah lebih cemerlang. Dia mengeluarkan 9 Crystal Essences dari cincin interspatial dan menyerahkannya kepada Dragonfly.
Tuan baru saja memberimu 10 kristal esensis. Saya tidak bisa memberi Anda lebih dari yang guru berikan kepada Anda, jadi saya akan memberi 9. Hitung sebagai amplop merah yang diberikan saudara bela diri senior untuk pertemuan pertama. Terima kasih, saudara bela diri senior Ahlang. Dragonfly menjawab dengan penuh terima kasih. Tang Xiu tersenyum dan bertanya, apakah Anda masih memiliki sesuatu yang menyangkut pikiran Anda di sini? Kami bukan dari Kastil Hessen dan akan meninggalkan domain immortal ini dalam beberapa bulan. Aku tidak punya orang tua dan saudara, kata Dragonfly. Hanya ada seorang teman yang pergi dengan karavan 2 tahun yang lalu dan tidak dalam domain immortal ini. Kalau begitu, ikuti aku. Tang Xiu mengangguk. Ketika kamu menjadi kuat di masa depan, akan ada hari untuk bertemu temanmu selama dia masih hidup. Dimengerti. Dragonfly mengangguk dengan tatapan tegas di matanya. Dia mengerti apa yang dimaksud Tang Xiu. Memang hampir mustahil untuk bertemu temannya lagi di dunia immortal yang tak terbatas ini. Hanya ada satu cara untuk bertemu temannya lagi, dan itu menjadi pembangkit tenaga listrik yang asli sehingga seluruh dunia immortal tahu namanya. Pada saat itu, dia hanya perlu berbicara sepatah kata dan banyak orang akan membantunya menemukan temannya. Bahkan mungkin saja temannya akan menemukannya mengetahui namanya. Di persimpangan jalan Green Summit Bazaar, Tang Xiu duduk dengan tenang di kedai teh di dekat gerbang, memandang jalan di bawah jendela sambil menikmati secangkir teh immortal. Di sampingnya, selain Tang Ahlang dan Dragonfly, hanya ada Battle Peng dan Golden Immortal. 6 dewa emas lainnya telah tanpa sadar menghilang. Setengah hari berlalu dalam sekejap. Salah satu dewa emas bernama Kal muncul di depan Tang Xiu. Mata pria itu berkilau ketika dia melaporkan, saya sudah menyelidiki dengan jelas, Tuan. Orang itu adalah Tuan muda klan Hunter dari Kastil Hessen, pedang immortal bernama Scarlet Hunter. 4 orang di sekitarnya adalah dewa emas yang bertanggung jawab untuk melindunginya. Kamu tahu di mana orang ini sekarang? Tanya Tang Xiu. Rumah lunar yang mabuk, kata Kal. 6 dari mereka diam-diam menonton. Tidak cocok bagi kita untuk mengambil tindakan di Green Summit Bazaar, jadi kita akan menunggu dan melihat. Dia seharusnya bukan orang awam miskin yang diberikan statusnya sebagai tuan muda. Saya harap dia tidak mengecewakan saya. Aku punya ide yang bisa membuatnya meninggalkan tempat itu lebih awal, Tuan, kata Tang Ahlang sambil tersenyum. Ide apa? Tanya Tang Xiu. Tang Ahlang mendekat ke Tang Xiu dan membisikkan beberapa kata. Senyum di wajah Tang Xiu cerah dan dia dengan senang hati mengangguk setuju. Yah, metodenya mungkin bengkok, tapi itu memang yang paling sederhana dan paling efektif. Laksanakan itu. Buat dia meninggalkan Green Summit Bazaar asap. Di rumah Imlek Tipsy. Dianggap sebagai restoran paling mewah di Green Summit Bazaar, situs ini dikenal untuk menyajikan hidangan gourmet dan anggur berkualitas, yang membuat banyak orang yang suka menikmati makanan enak tinggal dan lupa untuk pulang sambil menghabiskan emas dan perak seperti tidak ada hari esok. Sebagai tuan muda klan Hunter, Scarlet Hunter memiliki status terhormat dan banyak preferensi dalam hidup. Di antaranya menjadi pecinta kuliner. Immortal Foie Gras, lidah Skydeer, dan Blue Rubberfish. Saat hidangan lezat diantarkan, Scarlet Hunter menyerangnya dan terus menenggak anggur immortal. Setelah selesai makan mewah, dia menyeka sudut mulutnya dengan puas dan meratap. Green Summit Bazaar memang tempat yang bagus. Begitu banyak bahan khusus yang tidak tersedia di banyak tempat, namun Anda dapat menemukannya di sini. Ya, tempat ini sangat bagus. Kita harus berbalik dan membeli banyak bahan berharga dari alam iblis nanti. Dimengerti. Seorang pria tua dari keempat dewa emas menjawab dengan hormat. Scarlet Hunter kemudian berbalik untuk melihat keluar jendela. Senyum muncul di sudut mulutnya dan dia berkata dengan ringan, bocah itu agak menarik. Dia tiba-tiba belum meninggalkan Green Summit Bazaar dan pergi berbelanja sekarang. Meskipun banyak barang yang dia beli tidak ada gunanya bagi kita, mereka masih bisa dijual dengan harga tinggi. Kalian semua, dengarkan aku. Jika dia tidak pergi dalam 10 hari, semprotkan aroma pengejaran jiwa padanya. Selama dia berani keluar dari Green Summit Bazaar, aku akan mengambil nyawanya dan kekayaannya. Bawahan ini pasti akan menangani masalah ini dengan baik, Tuan Muda, kata pria tua itu dengan hormat. Scarlet Hunter dengan gembira mengangguk dan berkata sambil mengelus dagunya, aku lupa kapan terakhir kali aku dimarahi oleh orang lain. Sudah berapa lama, aku benar-benar marah ketika dia bersumpah padaku, tapi sekarang aku merasa agak aneh. Jangan langsung membunuhnya, aku akan menutup mulutnya dan mengutuknya sebelum membunuhnya. Tiba-tiba, telinganya bergeser. Setengah jam kemudian, ekspresinya tidak percaya dan api amarah menyala di matanya. Tatapannya bergeser ke jalan di bawah jendela dan mengunci beberapa orang yang lewat yang dengan riang berbicara sambil bergegas di jalan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, pergi dan dapatkan pang itu.
Di depan orang luar, Scarlet Hunter selalu merasa benar dan bersih. Dia menganggap reputasi klannya dan dirinya sendiri lebih penting daripada hidupnya sendiri. Meskipun dia melakukan banyak perbuatan tercela, itu dilakukan secara diam-diam dan dia selalu mencoba yang terbaik untuk menghapus semua jejak sedini mungkin. Namun, ia mendengar orang-orang yang lewat di bawah semua mendiskreditkan dan mengolesinya. Mereka tidak hanya mengatakan bahwa dia memalukan dan berbahaya, tetapi mereka juga mengatakan bahwa dia homoseksual dan memiliki hewan peliharaan jantan secara pribadi. Cek orang menyebalkan ini. Scarlet Hunter mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi kegilaan dan niat membunuh ketika dia melihat keempat anggota tubuh pejalan kaki itu dibuang seperti guk-guk mati. Dia bangkit dan mendatangi pria yang baru saja mengoleskannya. Meraih mantelnya, dia dengan keras berteriak, "Dewa ini adalah Hunter tanpa bekas luka, Tuan Muda Klan Hunter. Permusuhan macam apa yang pernah kita miliki yang bahkan akan membuatmu membuang kotoran seperti itu di wajahku dan merusak reputasiku." Pria yang anggota tubuhnya dibuang menatap dengan ketakutan. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, "Tidak, tidak, ini tidak memiliki kualifikasi untuk membuat permusuhan dengan Lord Hunter muda. Itu semua berasal dari rumor yang terbang di mana-mana di Green Summit Bazaar. Semua yang saya bicarakan saya dengar dari orang lain." Datang lagi. Scarlet Hunter lumpuh. Bahkan dalam mimpi terliarnya, dia tidak pernah sekalipun berpikir bahwa seseorang akan bertindak sejauh ini untuk menyebarkan desas-desus tentang dirinya. Siapa yang mencoba mencoreng namanya? Siapa yang ingin dia terkenal? Dia tidak memperhatikan bahwa banyak orang di restoran sedang menatapnya. Dia tidak menyadari bahwa tindakannya mengirim 4 kaki tangannya untuk mengalahkan keempat pejalan kaki ini karena marah. Semua telah disaksikan oleh orang-orang ini. Semua rumor yang terdengar dikonfirmasi dengan menyaksikan perbuatan itu. Karena alasan inilah setiap rumor yang memfitnahnya telah sengaja dilakukan dan sekarang dipandang serius oleh semua orang. Di sampingnya, mata pemimpin lelaki tua itu dipenuhi cahaya dingin dan dia berkata, "Seseorang pasti dengan sengaja menyebarkan desas-desus, Tuan Muda. Mereka pasti ingin merusak reputasi Anda. Bawahan Anda akan menemukan mereka dan membuat mereka mati tanpa tanah penguburan. Selidiki dan temukan mereka," bentak Scarlet Hunter. "Mereka yang berani menggertakku harus dicabik-cabik." Setiap orang yang menyaksikan adegan ini saling bertukar pandang. Membunuh para pelakunya sehingga mereka akan mati tanpa alasan pemakaman. Bahkan sampai merusaknya menjadi berkeping-keping. Hanya dari pernyataan itu saja, itu sudah cukup untuk melihat betapa kejamnya orang ini. Pejalan kaki yang anggota tubuhnya dibuang dan ditinggalkan di lantai tiba-tiba tampak ngeri dan berteriak, saya tahu siapa pembuat rumor itu. Mereka telah meninggalkan Green Summit Bazaar dan aku dengar mereka menuju ke Blackwing Woods." "Siapakah orang-orang ini?" teriak Scarlet Hunter dengan keras. "Saya tidak tahu. Kami benar-benar tidak tahu siapa mereka." Pejalan kaki itu menjawab dengan putus asa, "Saya baru saja mendengar ada seseorang di antara mereka menyebarkan desas-desus dan, setelah meneriakkan itu, dia berkata bahwa mereka akan pergi ke hutan Blackwing untuk memburu beberapa binatang buas. Tapi kami tidak yakin apakah dia orang pertama yang menyebarkan desas-desus. Aku tidak peduli apakah dia pelakunya atau tidak. Mereka yang berani mengarang dan menyebarkan desas-desus untuk memfitnah saya harus membayar harga yang menyakitkan." Scarlet Hunter dengan dingin bersenandung. "Ayo pergi ke hutan Blackwing." Di sampingnya, salah satu orang tua Dewa Emas berkata, "Tuan Muda, ini adalah berita yang tidak bisa diandalkan. Orang-orang itu tidak perlu pergi ke hutan Blackwing. Aku lebih suka mempercayainya daripada tidak memiliki petunjuk apapun." Scarlet Hunter mencibir, "Kita pasti akan menemukan orang menyebalkan itu selama kita mengikuti petunjuknya." 15 menit kemudian, Scarlet Hunter, bersama dengan 4 bawahannya Golden Immortal, muncul di persimpangan jalan Green Summit Bazaar. Matanya yang tajam menyapu sisi kedai teh dan dia mendengus dingin sebelum pergi. Dia percaya bahwa orang yang memarahinya adalah tipe orang yang akan menjadi lunak setelah ditundukkan. Namun, dia masih jauh lebih baik daripada mereka yang menyebarkan desas-desus dan memfitnahnya, jenis yang paling dia benci. 15 menit berlalu. Tang Xiu memimpin Tang Ahlang, Capung, dan Battle Peng menuju arah hutan Blackwing yang diberikan oleh 6 bawahan emas immortal lainnya. Mereka maju dengan moderat, dan setengah jam kemudian, mereka muncul di dekat sekelompok orang yang bertempur. Boom! Kilatan cahaya menghantam dada immortal emas tahap awal dari klan Hunter, menyebabkan tubuhnya terbang terbalik seperti layang-layang yang patah. Scarlet Hunter dan 3 dewa emas lainnya tampak ketakutan. Mereka ingin menyelamatkan teman-teman mereka, tetapi keenam musuh ini begitu kuat sehingga mereka putus asa. Itu dia. Saat Scarlet Hunter melihat kelompok Tang Xiu, ekspresi putus asa di wajahnya berubah lebih terlihat. Pada saat ini, dia akan menjadi bodoh jika dia tidak dapat menyadari bahwa semua lelucon ini ditujukan untuk menjebaknya.
Dia bahkan bisa mengatakan bahwa orang yang menyebarkan desas-desus untuk memfitnahnya adalah Tang Xiu dan anak buahnya. Siapa kamu, pencuri pang? Scarlet Hunter menggeram dengan marah sambil melawan dengan putus asa. Mengenakan senyum menghina, Tang Xiu tertawa keras dan berkata, tidak perlu tahu siapa aku. Kaulah yang memilih untuk menjadi hantu bodoh. Salah. Anda akan menjadi penyendiri karena tidak mungkin bagi Anda untuk menjadi hantu yang bingung, bukan? Kamu secara sukarela mengakui kekalahan di Green Summit Bazaar. Scarlet Hunter geram lagi. Apakah itu disengaja darimu? Tentu saja. Tang Xiu tersenyum menjawab, jika saya tidak melakukannya dengan sengaja, bukankah itu akan begitu murah bagi pemilik toko Great Demon karena Anda akan memberinya jutaan kristal immortal. Alih-alih memberinya uang gratis, saya lebih baik membiarkannya untuk saya ambil. Omong-omong, aku harus berterima kasih. Saya tidak akan berani menghabiskan semua kristal immortal dan esensi kristal saya jika Anda tidak mengarahkan niat membunuh Anda pada saya. Apakah kamu tidak takut balas dendam Hunter klan saya? Scarlet Hunter berteriak dengan marah. Membunuh dan menghancurkan adalah yang terbaik untukku. Tang Xiu mencibir. Kamu pikir Hunter klanmu akan mencari tahu siapa yang membunuhmu hari ini? Hei, kalian, lakukan yang terbaik dan jaga keselamatanmu. Dimengerti, 6 Dewa Emas tidak lagi menahan diri. Mereka semua adalah karakter kejam yang sering mengunjungi ujung kehidupan dan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan artefak dan senjata mereka disempurnakan oleh Tang Xiu, menyebabkan kekuatan mereka melambung dibandingkan sebelumnya. Memotong. Pedang balok terus berkedip disertai dengan cahaya pisau terbang ke segala arah. Scarlet Hunter hanya menyaksikan 3 pelindung emas immortalnya dibantai dengan mudah oleh musuh. Bahkan jiwa immortal mereka tidak bisa melarikan diri dan dipelintir dan dihancurkan oleh pedang immortal dan artefak terlupakan. Dia telah melalui banyak krisis sebelumnya, namun dia belum pernah sedekat ini dengan kematian seperti sekarang. Jangan bunuh aku akan memberimu pil musen beracun dan 10 juta kristal immortal lainnya. Tang Xiu memutar matanya dan memarahinya. Apakah kamu idiot? Selama kau terbunuh, pil musen beracun dan 10 juta kristal immortal tidak akan menjadi satu-satunya benda yang akan menjadi milikku. Semua kekayaanmu akan menjadi milikku. Bawa dia dan bunuh dia. Scarlet Hunter dipenggal dan tubuhnya hancur dalam sekejap. Bahkan jiwa keimmortalannya dihancurkan oleh pedang Qi dan menghilang di antara surga dan bumi. Tang Xiu menerima 5 cincin interspatial. Setelah menghapus tanda pada mereka, indera spiritualnya menyapu ruang di dalam dan dia segera tampak bahagia. Dia menemukan cukup banyak kekayaan di dalamnya. Ada 2,4 juta esensi kristal sendirian dan batu dan kristal immortal yang tak terhitung jumlahnya. Total kekayaan yang ditambahkan bernilai lebih dari 310 juta. Selanjutnya, ada juga banyak sumber daya kultivasi dan banyak barang berharga di cincin Scarlet Hunter. Adapun cincin dari 4 dewa emas lainnya, ada juga sejumlah besar batu immortal, kristal, dan esensi kristal. Angka terakhir setelah dia menghitungnya adalah 4,6 juta kristal esensis, 120 juta immortal crystals, dan 80 juta immortal stone. Sisa item bernilai sekitar 5 juta kristal esensis. Hancurkan jejak pertarungan dan segera evakuasi. Tang Xiu enggan untuk berbenturan dengan klan Hunter. Dia sangat menyadari bahwa kekuatan kekaisaran Tang besar saat ini belum dapat mengambil klan ini. Setelah semua, klan ini memiliki immortal emas sempurna di pucuk pimpinan. Setelah kedua belah pihak bertempur, bahkan jika mereka dapat menemukan bantuan asing dan mendapat bantuan Nine Nether Swordmeister, mereka pasti akan menderita kerugian besar. 2 jam kemudian, Tang Xiu telah meninggalkan lokasi dengan puluhan ribu kilometer ketika puluhan sosok berkedip dan bergerak cepat di hutan Black Queen. Semua tokoh ini adalah pakar dari klan Hunter. Nenek moyang klan telah menyulap seni rahasia dan akhirnya menentukan tempat di mana 5 orang tewas, yang menunjuk ke tempat ini. Namun, mereka berusaha keras untuk waktu yang lama hanya untuk menemukan jejak perkelahian di sini, tetapi mereka tidak dapat menemukan sisa-sisa kelompok 5 pemburu Scarlet. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka bahkan mencari di seluruh bazar KTT hijau, mengumpulkan berbagai berita dan informasi, namun tidak ada informasi tentang si pembunuh yang dapat ditemukan. Di pengadilan gelap, Demon Venerable yang seperti bola bundar menyaksikan beberapa pembangkit tenaga dari klan Hunter pergi dengan mata berkilau. Dia tidak berharap bahwa pemuda yang membeli banyak hal di sini ternyata memiliki keberanian yang sangat besar untuk membunuh tuan muda klan Hunter. Harus dicatat bahwa dalam domain Immortal Castle Hessen, selain dari Nyonya Empyrean wanita dan 2 klan lain yang lebih kuat dari klan Hunter, tidak ada yang lain yang bisa menghadapi pemburu. Membunuh tuan muda klan ini seberani-keberanian. Mendengarkan, Anda dilarang mengungkapkan setengah kata dari apapun yang terjadi di sini, Capiche. Lain, jangan salahkan saya karena kejam.
Great Demon Venerable berbicara dengan sangat serius setelah terdiam untuk waktu yang lama. Beberapa pria mengangguk satu demi satu. Salah satu dari mereka kemudian dengan penasaran berkata, "Yang mulia, apakah Anda pikir orang itu adalah?" Diam. Great Demon Venerable dingin menutupnya. Pria itu menyusut dan tampak ketakutan. Great Demon Venerable memaksakan senyum masam dan berkata, "Kami adalah pebisnis. Tujuan kami adalah menghasilkan uang. Kami tidak akan terlibat dalam urusan apapun yang timbul dari apapun. Selain itu, aku punya firasat bahwa Kastil Hessen tidak akan sepi di masa depan." Pria lain tampak bingung dan berkata, "Yang mulia, bahkan jika Tuan Muda Klan Hunter terbunuh, itu tidak akan berdampak pada seluruh situasi Kastil Hessen, kan? Paling-paling, pemburu hanya akan menimbulkan masalah." Great Demon Venerable mencibir. "Apakah kamu pikir orang itu adalah orang awam yang lemah bahkan jika dia berani membunuh Tuan Muda Pemburu? Apakah Anda pikir dia sendiri tidak memiliki latar belakang yang menonjol? Yang paling penting, Tuan Muda Pemburu itu sendiri sangat kuat dan 4 kaki tangannya adalah kekuatan Golden Immortal. Namun mereka dapat dibantai secara diam-diam dan semua jejak telah dihapus. Apakah Anda pikir pesta seperti itu lemah?" Great Demon Venerable menoleh untuk melihat keluar toko dan berbicara dengan suara yang sangat kencang, "Cukup banyak kelompok besar datang ke Kastil Hessen baru-baru ini. Beberapa dari mereka adalah Dewa Emas yang sempurna. Sisa dari pembangkit tenaga listrik dari beberapa Immortal Domain tetangga datang karena pertaruhan antara Nine Nether Swordmeister dan Venerable Netherworld. Mereka bergegas ke Mongazing Monarch City. Di permukaan, seluruh Mongazing Monarch City terlihat stabil, tetapi beberapa gelombang gelap sudah bekerja di latar belakang. Jika berita dari Tuan Muda Klan Hunter dengan ceroboh keluar dari tebakan liar yang keluar dari mulutmu, kamu bisa berharap bahwa kita akan menghadapi masalah besar." Beberapa orang bertukar pandang dan akhirnya menyadari keseriusan masalah ini dan berjanji untuk tidak berbicara omong kosong lagi. Great Demon Venerable melambaikan tangannya dan berkata, "Aku memberimu 100 kristal immortal masing-masing nanti. Anda harus tinggal di toko dan berkultivasi sepanjang waktu. Saya akan berjalan-jalan untuk bertemu dengan beberapa teman lama saya." Di Paviliun Stargazing, Tang Xiu baru saja kembali dan mengetahui dari Gu Yan'er bahwa 6 anggota tahap pembentukan roh dari tentara harimau, serta seorang pejabat tinggi Kekaisaran Tang Besar Chen Shaohua, telah menghadapi penyergapan sekelompok ahli yang tidak dikenal. Pihak lain memiliki immortal di belakang, tapi untungnya bagi pihak mereka, monster immortal yang melindungi mereka muncul tepat waktu dan menyelamatkan mereka dari dibunuh. "Siapa pihak lainnya?" tanya Tang Xiu dengan suara dingin dan berat. "Belum ada berita. Departemen intelijen kami belum membuat jaringan intel di sini dan, karena ketidaktahuan kami dengan tempat ini dan penduduk asli, kami belum dapat mengetahui siapa pihak lainnya," kata Gu Yan'er. "Namun, 2 Dewa Emas telah dikirim untuk mengejar mereka. Mereka harus bisa menyelesaikan masalah di sana." "Di mana tempatnya?" tanya Tang Xiu. "Di tempat kering Sungai Deep Soil," kata Gu Yan'er. "Ayo kita lihat." Tang Xiu berkata, "Kami bertemu banyak pembangkit tenaga listrik dalam perjalanan pulang. Banyak dari mereka harus mengejar ketinggalan dari domain immortal lainnya. Saya pikir Mongazing Monarch City tidak akan terlalu damai dalam beberapa hari mendatang." Merasa bingung, Gu Yan'er bertanya, "Peristiwa besar apa yang akan terjadi di sini? Apakah pertaruhan antara 2 Dewa Emas sempurna bukan merupakan peristiwa besar dalam dirinya sendiri?" Tang Xiu berkata dengan ringan, "Kastil Hessen ini hanya domain immortal kecil karena tidak ada ahli panggung supremasi di sini. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan Dewa Emas yang sempurna sudah menjadi masalah serius dan menakutkan bagi miliar lapisan masyarakat lainnya di sini." "Kamu benar, Tuan." Gu Yan'er mengangguk setelah mendengar. "Mungkin ada beberapa Dewa Emas sempurna di seluruh domain Kastil Hessen. Bahkan di antara jutaan Dewa Emas sempurna, munculnya seseorang yang maju ke tahap supremasi di antara mereka belum tentu terjadi, jadi perjudian antara 2 Dewa Emas sempurna memang merupakan masalah besar di sini. Namun, tingkat kultivasi orang-orang Kekaisaran Tang Besar kita belum tinggi. Jika Anda menahan mereka dan biarkan mereka memahami situasi di dunia immortal dan mencegah mereka dari membuat masalah, saya pikir itu seharusnya tidak menjadi masalah. Kerajaan kita memiliki terlalu banyak orang dan kecelakaan pasti akan terjadi," kata Tang Xiu. "Saya telah memutuskan untuk mengunjungi arena narapidana lagi dalam waktu dekat untuk membeli badge Golden Immortals lainnya. Kami memiliki 20 Dewa Emas dan jumlahnya memang sangat sedikit. Membeli badge lain tentu akan memungkinkan kita untuk menghadapi bahaya yang kita hadapi di masa depan." Gu Yan'er mengangguk. Di daerah kering Sungai Deep Soil, 2 Dewa Emas Kekaisaran Tang Besar, monster Immortal Stage Immortal, berdiri di depan Chen Shaohua dan 6 anggota Army Tiger, menghadapi sekelompok dewa di depan. Pada saat ini, darah hijau membasahi pakaian Celestial Immortal Stage Immortal Monster.
Bahkan pedang immortal di tangannya telah dipotong menjadi setengah, sedangkan Chen Shaohua dan 6 anggota tentara harimau semuanya terluka dan tampak sangat menyedihkan. Sedangkan untuk partai lain, grup terdiri dari 18 orang secara total. Selain dari ahli immortal yang mendalam di antara mereka, ada 4 dewa surgawi dan sisanya adalah kultivator di tahap formasi roh. 4 dewa surgawi dan dewa immortal itu mengelilingi seorang kultivator muda tahap formasi roh. Pemuda itu tampak sangat muda, tampaknya dalam usianya yang 17 tahun lebih. Sosoknya ramping dan wajahnya pucat, tetapi wajahnya yang nakal dan pemberontak tampak jelas di wajahnya. Serahkan Purple Diamond Alloy itu dan berikan hidupmu. Lain, saat tetua Nightwolf klan saya tiba di sini adalah ketika Anda akan mati tanpa tanah pemakaman. Mata pembunuh bocah itu mengunci anggota Kekaisaran Tang besar saat ia mengancam. Meskipun Chen Shaohua terluka parah, matanya bersinar dingin. Setelah berjalan ke sisi 2 dewa emas, dia dengan dingin berkata, kami adalah orang pertama yang mendapatkan paduan berlian ungu, jadi mengapa kami harus memberikannya kepada Anda? Saya sudah mengatakan kepada Anda bahwa Anda dapat memilikinya jika Anda membayar 1 juta kristal immortal, yang lain bahkan tidak memikirkannya. Remaja itu mengepalkan tangannya dengan mata yang dipenuhi niat membunuh. Dia membelai dagunya dan berkata, tidak ada yang berani merebut apapun yang disukai Wondersky Nightwolf. Tidak ada Anda masih harus menyerahkannya kepada saya bahkan jika Anda mendapatkannya terlebih dahulu. Tuan muda Anda sekarang kesal, jadi sangat sedih. Aku akan membuatmu mati tanpa tanah kuburan jika kau tidak memberikannya padaku sekarang. Karena itu, labu emas ungu muncul di tangannya keluar dari udara tipis. Dia mengeluarkan gabus dan minum Immortal Wine, dengan bangga menyatakan, Anda harus dari domain Immortal lainnya, kan? Untuk berpikir bahwa Anda tidak pernah mendengar tentang Nightwolf Clan, Anda benar-benar sangat bodoh. Biarkan aku memberitahu Anda, My Nightwolf Clan adalah salah satu kekuatan terkuat di Mongazing Monarch City. Kami memiliki dewa emas yang tak terhitung jumlahnya dan leluhur kami adalah dewa emas tahap akhir. Sayang sekali bahwa leluhur hanya harus bertemu teman-temannya di Mongazing Monarch City. Tapi sepertinya leluhur bisa langsung bergegas ke sini. Anda semua akan mati dengan sangat menyedihkan jika Anda tidak menyerahkan paduan berlian ungu itu. Golden Immortal tahap akhir. Mata 2 dewa emas tahap akhir melotot dengan jijik. Namun, mereka hanya bertanggung jawab untuk melindungi rakyat kerajaan Tang besar, dan itu tidak nyaman untuk menangani masalah itu sendiri. Karena itu, mereka hanya menatap Chen Shaohua. Selama Chen Shaohua memerintahkan, mereka akan segera menyerang dan pergi untuk membunuh. Chen Shaohua, bagaimanapun, agak ragu-ragu. Dia tidak tahu bahwa 2 pembangkit tenaga di sekelilingnya juga dewa emas tahap akhir. Dia ingat perintah yang mulia untuk tidak melakukan apapun yang akan menyebabkan masalah di luar. Selanjutnya, dia tidak tahu banyak tentang situasi di dunia immortal, dan dia tidak jelas tentang seberapa besar kekuatan klan di dunia immortal. Oleh karena itu, dia terus ragu-ragu, bingung bagaimana dia harus melanjutkan. Tiba-tiba, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke arah Mongazing Monarch City karena mereka bisa merasakan kedatangan beberapa aura besar ke arah mereka. Di antara mereka adalah aura yang membuat 2 kekuatan Golden Immortal dari Kekaisaran Tang besar merasakan krisis. WHOOSH. 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 Hanya dalam beberapa tarikan napas, puluhan sosok muncul di depan semua orang. Wondersky, aku menerima pesan kesusahanmu. Apa yang terjadi di sini? Seorang lelaki tua di depan bertanya dengan ingin tahu dengan alis berkerut. Wondersky Nightwolf buru-buru berteriak, leluhur, paduan berlian ungu yang aku naksir dirampok oleh kelompok orang menyebalkan ini. Awalnya, pertarungan itu antara junior di bawah Immortal Stage. Tapi ketika mereka menemukan mereka tidak bisa membawa kita, monster Immortal itu terlibat. Setelah tidak bisa mengalahkan kami, maka datanglah beberapa pembantu lainnya. Kedua orang itu kemungkinan besar dewa Immortal. Nightwolf bela diri sangat. Dia adalah leluhur klan Nightwolf yang telah menerobos ke tahap Immortal emas yang sempurna beberapa dekade yang lalu. Menjadi orang yang rendah hati, hanya segelintir orang di seluruh kota Raja Mongazing yang tahu bahwa dia telah menjadi dewa emas yang sempurna. Dia melihat 2 dewa emas Kekaisaran Tang besar dengan alis yang sedikit berkerut. Dia sangat bisa merasakan bahwa meskipun 2 orang ini memiliki aura emas immortal, ada sesuatu tentang mereka yang membuatnya sedikit waspada. Hanya beberapa dewa emas tahap akhir yang sepele dan lemah. Bunuh saja mereka jika kau mau. Mata seorang gemuk parubaya berdiri di sebelah Fasli Martial Nightwolf melintas dengan jijik saat ia menyatakan dengan acuh tak acuh. Mengingat statusnya sendiri sebagai Perfected Golden Immortal dan juga Nine Nether Swordmaster, seorang Immortal Golden Perfected tingkat menengah di sebelahnya, Fasli Martial tiba-tiba santai. Dia kemudian mencibir dan berkata, memang,
Dewa Emas memang memiliki beberapa kemampuan, tetapi membunuh mereka masih merupakan hal yang sangat mudah dilakukan. Ekspresi Chen Shaohua berubah. Dia sangat menyadari ekspresi berubah warna dari dua Dewa Emas di sekitarnya. Pemandangan itu segera melahirkan firasat buruk di hatinya. Dia tahu bahwa dia kemungkinan akan mengalami masalah. Namun, dia menggertakkan giginya dan mondar-mandir beberapa langkah ke depan dan berbicara dengan suara berat, kalian semua pembangkit tenaga listrik dan mungkin Dewa Emas sempurna. Tapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan sisa orang-orang Kekaisaran Tang Besar. Aku akui aku bukan lawanmu sama sekali. Aku akan menyerahkan paduan berlian ungu dan kamu bisa membunuh kita semua, tetapi tinggalkan sisanya karena mereka tidak terlibat. Heh, omong kosong macam apa Kekaisaran Tang Besar ini, iya. Sekelompok pengecut, Nightwolf Martial Fastly mencibir. Dia hendak menyerang setelah mengatakan bahwa ketika di samping, Nine Nether Swordmeister, yang ekspresinya berubah aneh, dengan cepat mengangkat tangannya untuk menghentikannya ketika dia akan menyerang. Lemak itu menatap Chen Shaohua dan bertanya, kamu bilang kamu orang-orang Kekaisaran Tang Besar. Apakah ada orang di kerajaan Tang Besar yang disebut Kaisar Langit Besar Tang? Kaisar Tang Agung Surgawi. Chen Shaohua tahu bahwa itu adalah alias Tang Xiu di dunia immortal dan menjawab dengan acuh tak acuh, dia adalah Kaisar Kekaisaran Tang Besar kita. Nine Nether Swordmeister tertegun. Dia segera beralih ke dua Dewa Emas dan bertanya, kalian berdua dibeli oleh Kaisar Tang Agung Surgawi dari arena narapidana, bukan? Salah satu dari mereka menjawab, memang. Nine Nether Swordmeister mengeluarkan senyum dipaksakan, masam dan melambaikan tangannya. Hai, Brother Fastly Martial, mari kita potong ini dan lupakan saja, iya. Aku akan menjadi pembawa damai di sini dan memberikan paduan berlian ungu kepada orang-orang Kekaisaran Tang Besar ini. Nightwolf Martial Fastly terkejut dan bertanya, Saudara Sembilan Nether, apakah Anda tahu Kaisar Langit Tang Besar ini? Saya tidak hanya mengenalnya, tetapi saya juga orang yang membeli kedua Dewa Emas ini dari Konflik Arena dan memberikannya kepada Tang Lilbro. Awalnya, dia membeli total 20 Dewa Emas tahap akhir dari Konflik Arena. Terkesiap, keanehan melukis wajah Fastly Martial dan dia berkata dengan takjub, Brother Nine Nether, apa asal-usul Kaisar Langit Tang Besar ini? Memikirkan bahwa dia layak untukmu. Berbicara tentang hal itu, saya sangat ingin tahu tentang identitas Tang Lilbro sendiri. Nine Nether Swordmeister memotongnya. Tapi semua orang punya rahasia masing-masing. Dia tidak mau mengungkapkannya kepada saya, jadi saya tentu saja tidak memaksanya. Lebih jauh, saya bertaruh dengannya sebelumnya dan tidak berharap bahwa saya benar-benar kalah darinya. Itu sebabnya dia juga salah satu alat bantu asing saya 3 bulan kemudian. Fastly Martial Nightwolf merenung sejenak sebelum diam-diam mengangguk. Karena Brother Nine Nether berperan sebagai pembawa damai, maka semuanya baik-baik saja. Itu hanya paduan berlian ungu yang sepele, sesuatu yang tidak masuk ke mataku, juga. Wonderskin Nightwolf sendiri tidak tahu tentang identitas Nine Nether Swordmeister. Dia cemas setelah mendengar pernyataan itu dan berteriak, mengapa Anda mendengarkan kata-kata orang luar, leluhur? Purple Diamond Alloy itu dapat memperkuat tulang saya dan membuatnya sekuat ahli Crossing Tribulation. Anda harus membantu saya mendapatkannya. Dasar bocah yang memalukan. Kilatan dingin melintas di mata Fastly Martial Nightwolf. Meskipun merasa enggan, dia masih menamparkan wajah Wondersky, mengirim pemuda itu beberapa meter sebelum dia perlahan berbalik dan melihat ke arah Mongazing Monarch City. Pada saat yang sama, semua orang juga bergeser ke arah Mongazing Monarch City karena mereka bisa merasakan beberapa aura besar datang. Hei, Saudara Sembilan Nether. Saya tidak berharap Anda ada di sini. Dikelilingi oleh sekelompok orang, Tang Xiu datang ke depan kerumunan dengan senyum cerah di wajahnya yang tampan. Saya awalnya di Mongazing Monarch City, mengobrol dengan Brother Fastly Martial sendiri. Tetapi saya tidak berharap dia menerima pesan kesusahan untuk bantuan dari keturunannya, jadi saya mengikutinya ke sini. Sangat mengejutkan saya tidak berharap bahwa Junior Nightwolf Clan ternyata memiliki perselisihan dengan orang-orang Anda. Tang Xiu mengangguk sambil tersenyum dan dengan cepat melemparkan 8 pil penyembuhan immortal ke kelompok Chen Shaohua. Kemudian, dia menoleh ke Fastly Martial Nightwolf dan dengan ringan tersenyum. Lalu kau adalah Sir Fastly Martial Nightwolf, iya. Fastly Martial mengerutkan kening dalam karena dia tidak pernah berpikir bahwa bantuan asing yang disebutkan oleh Nine Nether Swordmeister ternyata adalah seorang pria muda yang sepertinya baru saja menjadi immortal beberapa waktu yang lalu. Namun, dia berani memberi dirinya gelar Kaisar Tang Agung Surgawi. Fastly Martial menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia akan berbicara untuk memberikan wajah kepada Nine Nether Swordmeister ketika matanya secara tidak sengaja melirik Gu Yan'er di belakang. Apa? Ekspresi Fastly Martial membeku. Murid-muridnya tiba-tiba menyusut dan sosoknya bergetar hebat. Pada saat berikutnya,
dia terhuyung mundur beberapa langkah, menunjuk dan menatap Gu Yaner dengan wajah ketakutan. Gu Yaner mengerutkan alisnya dalam-dalam karena dia tidak mengira dia akan bertemu dengan mantan kenalannya di domain immortal yang terpencil ini. Berjalan selangkah ke depan, dia dengan acuh tak acuh berkata, "Yah, well, seekor guk-guk saya di masa lalu ternyata telah menjadi dewa immortal emas yang khusyuk, ya. Jika saya tahu sebelumnya hal seperti itu akan terjadi hari ini, saya seharusnya membantai Anda secara langsung untuk menghemat waktu kita di sini." Wajah Fazli Martial lebih buruk daripada menangis. Di tengah ekspresi bingung semua orang dari Nightwolf Clan dan Nine Nether Swarmeister di sekitarnya, dia terhuyung ke depan menuju Gu Yaner langkah demi langkah. Butir-butir keringat mengucur deras ke dahi, wajah, dan lehernya. Berjarak 10 meter dari Gu Yaner, dia berlutut di tanah dan dengan kuat mengetuk dahinya di tanah yang tergagap dengan ekspresi ketakutan. Kamu, yang kecil ini benar-benar terkutuk. Yang ini tidak tahu bahwa mereka adalah orang-orangmu. Tolong maafkan kehidupan guk-guk kecil ini saya mohon. Adegan seperti itu membuat semua orang tercengang dengan ketidakpercayaan mengisi mata mereka. Sebaliknya, Nine Nether Swarmeister tampak sangat waspada dan badai yang menggelora muncul di hatinya. Harus dicatat bahwa Nightwolf Fazli Martial adalah pembangkit tenaga immortal emas sempurna. Bahkan jika dia baru saja maju ke tahap immortal emas yang sempurna belum lama ini, bisa mencapai tingkat ini berarti bahwa dia sendiri sangat kuat. Namun, immortal emas sempurna yang bermartabat dan mempesona itu bertindak tanpa terduga seperti guk-guk dan berlutut di depan Gu Yaner dan dengan putus asa memohon belas kasihan. Apa artinya itu? Itu berarti wanita di sebelah Great Tang Heavenly Emperor benar-benar keberadaan yang sangat menakutkan. Gu Yaner hanya melirik pria itu dengan acuh tak acuh. Dia kemudian menoleh ke Tang Xiu dan dengan hormat berkata, "Tuan, kembali ketika saya mengamuk di beberapa domain immortal, saya terlalu malas untuk menghapus beberapa semut, jadi saya menangkap beberapa karakter kejam untuk melakukan tingkah laku saya untuk menghancurkan orang-orang itu. Aku ingat bocahnya hanya dewa emas yang sepele waktu itu. Master, menguasai." Fazli Martial sangat ketakutan sehingga dia hampir mengencingi celananya. Di masa lalu, iblis wanita ini sangat kuat. Namun, dia benar-benar memanggil Kaisar Tang Agung Langit sebagai tuannya. Surga. Lalu mereka sengaja menyembunyikan kekuatan mereka. Orang-orang pembawa sial ini sedang bermain babi untuk melahap harimau. Tang Xiu dengan lembut mengangguk dan melihat Nightwolf Fazli Martial berlutut di tanah. Dia dengan cepat berpikir mendalam tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Identitas mereka sangat penting dan tidak mudah diungkapkan. Gu Yaner pernah mengatakan kepadanya bahwa, meskipun dia telah membunuh banyak orang saat dia mengamuk di dunia immortal, hanya beberapa orang yang tahu bahwa dia adalah muridnya. Dengan kata lain, orang ini tahu betapa menakutkannya Gu Yaner dan dengan demikian, tidak bisa langsung menebak siapa dirinya sebenarnya melalui Gu Yaner. Selanjutnya, pria ini adalah dewa emas yang sempurna. Jika kedua belah pihak benar-benar pergi sejauh ini dan akhirnya bentrok, timnya kemungkinan harus membayar harga yang sangat besar bahkan jika mereka menang. Kemudian, Tang Xiu menghela nafas dan berkata, "Kamu tahu, Yaner, guru sudah mengatakannya berkali-kali. Jangan pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Anda dulu begitu nakal dan membuat kekacauan di mana-mana dan saya tidak pernah menahan Anda. Tapi aku tidak akan membiarkanmu main-main lagi. Dia lagi pula, dia telah bekerja untukmu di masa lalu dan bukan musuh. Biarkan saja dia pergi." Gu Yaner memahami niatnya dan beralih ke Fazli Martial lagi, berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang harus dilakukan dan tidak boleh, serta apa yang harus dikatakan dan tidak boleh Anda tahu betul tentang peraturan saya, bukan?" Nightwolf Martial Fazli tampak gembira dan mengangguk putus asa. Ya, yang jelek ini dengan hormat akan menjalankan aturan Anda. Hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan tidak akan pernah dilakukan, dan kata-kata yang tidak boleh keluar tidak boleh diungkapkan. Enyahlah dan kembali ke wilayahmu. Gu Yaner berkata, "Kamu tidak diizinkan keluar untuk abad berikutnya." Ya, yang jelek ini akan segera enram. Fazli Martial tampak bersyukur dan melambaikan lengan bajunya. Orang-orang yang tersisa dari Nightwolf Clan meledak dan berubah menjadi kabut darah, terbunuh olehnya dalam sekejap. Lelaki itu sendiri tampaknya telah menumbuhkan lebih banyak kaki dan tidak sabar untuk melarikan diri dengan sedih ke kejauhan. Nine Nether Swarmeister sekarang benar-benar terguncang. Tidak pernah sekalipun dalam mimpinya yang terliar dia berpikir bahwa pembangkit tenaga immortal emas sempurna yang sempurna seperti Fazli Martial Nightwolf akan sangat ketakutan sampai sejauh ini. Dia bahkan membunuh keturunannya sendiri hanya karena identitas pihak lain. Dia betapa menakutkannya dia sebenarnya. Tang Xiu hanya bisa menggelengkan kepalanya diam-diam. Kemudian, dia memandang Nine Nether Swarmeister dan tersenyum berkata,
aku malu kamu harus melihat adegan seperti itu, Brother Nine Nether. Nine Nether Swordmaster menelan lirih dan memaksakan senyum masam. Itu tidak bisa dianggap sebagai lelucon. Bahkan itu membuatku takut di sini. Brother Fazli Martial Nightwolf baik atau buruk, dia juga seorang immortal emas yang disempurnakan sendiri, namun saya tidak pernah berpikir bahwa dia lupakan saja. Saya mengerti bahwa ada hal-hal yang tidak seharusnya dikatakan atau ditanyakan. Ngomong-ngomong, Brother Great Tang, acara perjudian saya hanya kurang dari 3 bulan lagi, jadi saya harap saya dapat lebih mengandalkan bantuan Anda. Jangan khawatir, Tang Xiu mengangguk dan tersenyum berkata, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Nine Nether Swordmaster melirik Gu Yan'er lagi dan mengucapkan selamat tinggal sebelum dia pergi. Dia diam-diam menduga pada saat itu bahwa Gu Yan'er telah sengaja menyembunyikan kekuatannya. Selain karena alasan itu, kenapa seorang Dewa Emas bisa memaksa Dewa Emas yang sempurna untuk kondisi yang begitu ketakutan? Pada saat ini, hanya kelompok Tang Xiu yang tetap di sini. Tuan, apakah Anda ingin saya membunuh Nightwolf Fazli Martial itu? Tanya Gu Yan'er melalui transmisi suara. Apakah dia tahu identitasmu yang sebenarnya dan hubungan antara kami? Tanya Tang Xiu. Dia tahu identitas saya yang sebenarnya, tetapi dia tidak tahu hubungan kita, jawab Gu Yan'er. Dia mengetahui identitasmu yang sebenarnya adalah masalah yang menyusahkan. Tang Xiu berkata, orang lain mungkin tidak tahu hubungan kita, tetapi sedikit yang tahu itu, termasuk Kaisar Langit Tianji dan Shed Demon Zhu Shu. Menghapusnya adalah suatu keharusan sebelum kita pergi. Kalau begitu, kita mungkin harus tinggal di sini lebih lama, jawab Gu Yan'er. Tang Xiu berpikir sejenak dan berkata, tidak perlu. Aku sedang bersiap untuk pergi ke domain Immortal Net Surgawi dan aku akan kembali sebelum pertaruhan antara Nine Nether Swordmaster dengan musuhnya. Apa yang sebenarnya akan kamu lakukan? Gu Yan'er buru-buru bertanya dengan ekspresi yang berubah. Aku akan membeli petarung deathmatch lagi, kata Tang Xiu. Apakah Anda mungkin ingin membeli gladiator immortal emas yang disempurnakan, secara kebetulan? Gu Yan'er bertanya, kamu juga tahu bahwa masing-masing gladiator immortal emas sempurna sangat menakutkan, bukan? Apakah kita memiliki begitu banyak esensi kristal? Sebuah gladiator immortal emas sempurna dulu tersedia untuk pembelian selama beberapa juta kristal esensis, kata Tang Xiu. Saya punya banyak kristal esensis sekarang, cukup untuk membeli gladiator immortal emas sempurna. Ketika saya pergi ke Heavenly Net Immortal Domain, saya akan menemukan beberapa cara untuk mendapatkan kristal esensis dan mencoba membeli beberapa gladiator immortal emas yang sempurna. Haruskah aku menemanimu di sana, Tuan? Jika tidak, saya tidak akan merasa nyaman, kata Gu Yan'er. Jangan lupa identitas saya sebelumnya, Yan'er, kata Tang Xiu dengan tenang. Saya masih memiliki cara saya sendiri untuk bertahan hidup karena saya bisa menjadi Supreme. Juga, Anda tidak bisa meninggalkan Mongazing Monarch City untuk sementara waktu. Saya dapat mengatakan bahwa pria itu pasti tidak sepenuhnya nyaman dan dia pasti akan mengirim orang untuk mengawasi Anda. Hanya jika kamu tinggal di Mongazing Monarch City, orang itu bisa merasa nyaman, kurasa. Gu Yan'er mengangguk tanpa kata dan berkata, kalau begitu kamu harus membawa semua dewa emas itu bersamamu, Tuan. Tidak, saya hanya akan mengambil Battle Peng dan 4 lainnya. Sisanya akan tetap bersamamu, kata Tang Xiu. Bepergian dengan beberapa orang tidak akan mudah diperhatikan oleh orang lain, dan aku tidak akan berada dalam bahaya setelah aku membeli beberapa dewa emas yang sempurna pada saat itu. Tentang ini, Gu Yan'er masih ingin berdebat lebih banyak. Tapi setelah melihat ekspresi tegas Tang Xiu, dia akhirnya tidak punya pilihan selain setuju. Tak lama setelah itu, kelompok itu kembali ke Mongazing Monarch City. Setelah Tang Xiu, Gu Yan'er, dan yang lainnya melenggang ke Stargazing Pavilion di bawah perhatian banyak orang, Tang Xiu mengambil Battle Peng dan 4 dewa emas lainnya 2 hari kemudian dan pergi dengan tenang. Selain dari Golden Immortal tua dari Stargazing Pavilion, tidak ada orang lain yang tahu tentang kepergiannya. Hanya ada satu domain immortal antara Kastil Hessen dan domain immortal Surgawi Net. Kelompok 6 orang Tang Xiu hanya menghabiskan waktu seminggu sebelum mereka tiba di domain immortal Surgawi. Meskipun mereka menghadapi beberapa masalah di sepanjang jalan, aura yang dirilis oleh Battle Peng dan yang lainnya mampu menakuti semua masalah dan dengan demikian menghindari pertempuran. 1310